Oh baik. Punten. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kepadanya kita memohon pertolongan atas urusan dunia dan agama. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikutinya dengan baik hingga akhir zaman. Baik teman-teman sekalian, pertama-tama perkenalkan, nama saya Nur Samsia, yang insya Allah akan menjadi pemandu acara kegiatan hari ini sampai selesai insya Allah. Dan izinkan saya mengucapkan rasa bahagia karena sudah diizinkan bergabung di majelis ilmu ini yang insya Allah penuh keberkahan. Amin. Mari kita memohon kepada Allah semoga diberikan ilmu yang bermanfaat serta mampu mengamalkannya dengan baik. Baik teman-teman, untuk tema materi hari ini adalah menjaga kesehatan mental guru dan peserta didik. Dari narasumber Profesor Dr. Haji Imas Kania Rahman, MSPDI. Baik, sebelum materi inti hari ini kita mulai, mari kita dengarkan sambutan dulu ya dari Ibu Dr. Anda Supi Jatiningsih. Mangga Ibu. Dan Ibu Iya, suaranya ya. baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi alhamdulillahilladzi Wabarakatuh. anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Segala puji bagi Allah yang memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap berada dalam kesehatan, keimanan, keislaman, dan mendapatkan hidayah untuk talabul ilmi pada hari ini. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Pada yang saya hormati, saya sayangi, dan saya banggakan Ibu Profesor Dr. Imas Kania Rahman. Masya Allah. Teman-teman, jadi Bu Imas ini adalah dosen saya di Pascasarjana UIK. Jadi saya rada-rada gimana gitu ketemu Bu Imas tuh ya, karena saya punya utang banyak, tesis saya belum selesai-selesai. Mohon maaf Bu Imas, ya karena saya harus menyelesaikan amanah lain alhamdulillah. Jadi Bu Imas, SGO ini adalah rintisan dari sebuah cita-cita besar kami di ESJ Learning Center. Kita ingin punya sebuah wadah di mana para guru itu bisa menimba ilmu, bisa sharing, terutama bagaimana menjadi guru dalam perspektif Islam based on Al-Quran, sehingga apa yang ingin kita sampaikan itu eh, dalam proses pendidikan itu sejatinya adalah kita mensyiarkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran apapun itu, baik dari ilmu pengetahuannya, bahasanya, dan semuanya. Kita sebagai seorang Muslim punya keyakinan bahwa apapun yang ada di dalam Al-Quran, semuanya itu adalah semua perangkat kehidupan kita yang harus kita pahami. Nah, tentu ini menjadi sangat penting bagi seorang guru supaya dia tidak hanya mengajarkan konten kurikulum, tapi bagaimana di dalam mengajarkan kurikulum itu ilmu apapun kita akan merasa bahwa dan murid kita akan merasa bahwa mereka sedang mempelajari guidance of life mereka yaitu Al-Quran. Kita sedang berbicara tentang ejawantahan Al-Quran. Ini kayaknya mimpinya gimana gitu. Tapi menurut saya ini bukan hal yang mustahil. Ini agak programnya sih kita 2 pekan sekali sebetulnya Bu Imas, apa kita berbagi lah gitu. Tapi kemarin sempat tersendat beberapa waktu. Mohon maaf ya teman-teman karena kemarin sempat tersendat karena satu dan lain hal ya. Mungkin semua bisa maklum insya Allah. Mudah-mudahan setelah ini bisa lebih teratur, bisa lebih tertib lagi kita melakukan ikhtiar kita dalam dunia pendidikan insya Allah.
Kali ini kenapa kami mengusung tema kesehatan mental? Karena adanya banyak sekali ya apa namanya kegetiran-kegetiran yang kita alami di dunia pendidikan, dan terakhir itu adalah anak kelas 4 SD yang bunuh diri, kemudian bapak guru yang bunuh diri. Itu menunjukkan sebuah fenomena, walaupun mungkin kalau dilihat dari segi angka ya cuman berapa puluh, tapi kan itu nyawa manusia gitu. Itu adalah sebuah fenomena yang sangat luar biasa, kan, luar biasa dalam tanda kutip gitu, yang seharusnya tidak terjadi. Bisa jadi karena tekanan satu dan lain hal, atau bisa jadi juga itu adalah imbas dari sebuah proses pendidikan yang timpang, pada satu sisi tekanan fisik, materi, dan lain sebagainya, di satu sisi kehampaan ruang spiritualitas dan lain sebagainya, Allah alam. Jadi menarik bagi kita, fenomena itu harus menjadikan pelajaran supaya itu tidak terjadi pada kita dan kita bisa mencegahnya. Sebagai seorang pendidik, kita nggak boleh stres, dan kita juga tidak boleh membuat anak-anak kita stres. Nauzubillah min dzalik. Eh, kan apa katanya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Daripada sebelum kita menghadapi murid-murid yang seperti itu, nauzubillah sama nauzubillah, alangkah baiknya mungkin kita mendengarkan paparan dari Bu Imas dengan latar belakang psikologi, tapi juga punya latar belakang di dunia pendidikan. Tentu saja menjadi sangat berharga ketika kita bisa mengupasnya dari sisi teori, tapi juga dari sisi praktisi, bagaimana supaya kurikulum yang sekarang ada, kemarin dibahas Bu Imas pertemuan sebelumnya itu, kita membahas tentang kurikulum merdeka ya teman-teman ya, oleh Pak Hussein. Beliau adalah tutor guru penggerak nasional. Jadi beliau menggambarkan apa namanya eh, konsepnya lah, skemanya gitu. Mungkin kalau kata teman saya mengatakan kurikulum merdeka itu seperti kurma katanya gitu ya. Luarnya empuk, manis, makin ke dalam keras, nanti guru-guru kejedot aja di dalamnya gitu. Nah, jadi bagaimana supaya kita bisa mengejawantahkan itu, menerjemahkan itu dalam sebuah proses pendidikan yang menyenangkan. Dan tentu kalau buat kita sejatinya kesehatan mental itu kan ketika kita ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Menarik ketika menjabarkan ayat ini teman-teman sekalian, di dalam Al-Qur'an itu ada kata aman, ada kata sakana, sakinah, ada kata mutmainnah. Dan itu tiga-tiganya katanya adalah tenang. Tenang, aman, nyaman gitu. Tapi ternyata punya konotasi yang berbeda. Ketika Allah menyebutkan, menyandingkan kata mutmainnah, tatmainnul qulub, pada saat apa namanya, mengingat Allah, ternyata kata mutmainnah itu adalah sebuah proses ketenangan ketika kita sudah memahami dan meyakini. Maka proses kita ala dzikrillah tatmainnul qulub itu adalah proses sebelumnya. Maka ada orang yang menyebut nama Allah tapi dia tetap gusar, dia tetap galau, dia tetap nggak tenang. Berarti ada proses yang terlewati. Ada proses yang terlewati, yaitu memahami. Kenapa sih kita bisa tenang gitu? Ketika kita tidak memahami bahwa Allah adalah Maha Kuasa untuk merubah hidup siapapun gitu, kita tidak paham betul dan kita tidak yakin betul, jangan harap kita mempunyai ketenangan ketika kita mengingat nama Allah. Dalam Istrinya proses itu Bima Arya juga nyalek dia. mengajar, dalam proses mengajar mungkin kita bisa menghadapi berbagai tekanan, guncangan, kegundahan, kegelisahan, tapi buat kita ketika mengingat Allah itu harusnya menjadi tenang. Tapi ada ya Bu Imas ya, orang yang menyebut nama Allah tapi dengan apa, dengan teriak astagfirullah gitu ya, ngelihat murid kayak gitu. Itu kan berarti ada yang salah, nggak connect antara mulut dengan hati dengan pikiran. Nah teman-teman, mudah-mudahan hari ini kita bisa berbagi, mendapatkan ilmu, siapkan hati yang bersih, siapkan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena keikhlasan niat itu akan menentukan keberkahan ilmu. Seserius apapun kita menyimak sebuah pelajaran, kalau hati kitanya kotor, hati kita yang nggak ikhlas, ibarat wadah, dia nggak akan bisa menampung ilmu sebaik apapun. Sayang kalau ilmu dari Prof. Imas hari ini kita abaikan,
Maka kita munajat kepada Allah, semoga Allah ridho ilmu itu disimpan di dalam benak kita dan benar-benar menjadi penguatan kita. Terima kasih Bu Ima sudah bisa hadir di forum yang mungkin kalau buat Bu dosen, Bu dokter, Bu profesor, aduh apa sih Bu Sufi? Majelis Mas cuma Nani, segini doang gitu. kotor ya, Bu. Ini majelis yang istimewa ini, perjuangan luar biasa. Jadi tadinya ingin nagih tesis menjadi ditunda dulu nagihnya. Ini apa bagian dari mimpi Bu Imas. Jadi mohon maaf Masya kalau Allah, ini keren. terlalu sederhana untuk seorang Bu Imas, tapi Iya. kami sangat ingin mendapatkan ilmu berharga dari Ibu hari ini. Semoga bisa menjadi bekal bagi kami dalam dunia pendidikan. Jadi ini nggak hanya guru sekolah formal Bu Imas yang ada di sini. Oh, baik. Jadi ada guru rumah Quran, ada Insya guru Allah. TPA, banyak Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal berharga buat kita. Terima kasih teman-teman yang sudah mau bergabung di hari ini. Sebetulnya anggotanya banyak, Bu Imas, cuma mungkin Mhm. OTW lah ya. Oh, tungguan Mhm. weh, gitu. Nanti gabung bersama. Mudah-mudahan. Terima kasih juga para panitia, Kak Imam, Bu Nur, Bu Uus, Pak Nurdin yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Insya Allah. Semoga kita istiqomah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Sufi atas sambutannya. Waalaikumsalam. Wah, Masya Allah. Kayaknya ya asa kecolek ya. Insya Allah ya teman-teman, hari ini mari kita belajar bersama-sama. Langsung ke ini aja. Saya juga jadi tidak sabar ini ingin mendengarkan materinya ya. Yuk, saya ulang lagi. Insya Allah hari ini materinya adalah menjaga kesehatan mental guru dan peserta didik dengan narasumber bersama Profesor Dr. Haji Imas Kania Rahman, MSPDI. Baik, mangga Ibu, saya persilahkan. Hatur nuhun, Ibu Nur. Salam kenal ya, Bu Nur ya. Ya, salam kenal Bu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Puji dan syukur kehadirat Allah, hari ini saya dapat berjumpa nih satu dengan Ibu Sufi. Luar biasa, sudah lama rindu tak jumpa di kampus. Udah lama gak bimbingan. Terutama yang bagian itu. Tapi memang saya maklum nih, yang penting intinya goal, cita-cita, dan itu sudah terobati untuk saya. Dan ada saudara saya di sini, mungkin kalau tadi Bu Is memanggilnya Kak Lesmana, kalau saya sudah terbiasa dengan Deima, jadi untuk forum yang formal ini mungkin saya harus ikutan ini yang saya hormati, yang saya cintai, Ini lebih Kak terkenalnya Lesmana. Kak Ima. Oh Kak Ima, oh sama berarti, cuman bedanya Ade dengan kakak ya, luar biasa. Ini apa namanya cita-cita yang mulia, dan kalau Bu Is tadi sampaikan ini forum kecil, jangan salah, saya pernah mengisi beberapa kali di forum yang lebih kecil lagi dari ini gitu. Dan itu bagi saya tidak melihat dari besar kecilnya ya, tapi kebermanfaatan ilmu gitu, istiqomahnya dalam berjuang itu kan yang luar biasa. Dibanding dengan yang kemarin ketika Bu Is bertemu dengan kita di Masjid Al-Hijri 2, itu lebih kecil daripada yang kecil. Bagaimana kita mengantarkan peserta didik di UIK untuk memahami bagaimana memandikan jenazah itu, bahkan tanpa nama, tanpa forum gitu kan, tanpa ada panitia gitu. Tapi Bu Is sebagai calon anggota dewan saja berkenan hadir gitu ya untuk mengisi. Terima kasih Bu Is. Dan insya Allah cita-cita luhur ini, apalagi kalau yang menggerakkannya, yang saya kenali dua-duanya, dan baru kenal ini baru nih Bu Nur Samsiah, insya Allah orang-orang yang istiqomah berjuang, dan sebagaimana perjuangan kita, Allah pun akan mengikutinya kan, sesuai dengan upaya yang kita lakukan. Semoga harapan kita semua dapat terwujud, apalagi kalau pemimpin bangsa ini mengusung perubahan. Pemimpin bangsa ini mengusung perubahan.
kemudian anggota-anggota dewan yang dipilihnya adalah anggota-anggota yang siap berjuang untuk perubahan gitu. Ini hari ini sudah nggak boleh iklan ya, sudah nggak boleh promosi ya, Itu bukan kampanye, Bu, itu edukasi. edukasi. Baik, baik Bapak dan Ibu atau Ibu-ibu semua ini jangan-jangan hanya ada Ima Bapaknya ya, Bapak dan Ibu Ada Pak sekalian semua Arif yang hadir. Wahyudi, ada Pak Ramli, ada Pak Taufik, Baik. ada Bapak-bapak. Alhamdulillah. Izin saya share screen dan di sini sedang hujan lebat. Mudah-mudahan suara saya tidak bersaing dengan hujan. Bu Is, izin share screen terlebih dulu. Enggak, enggak. Mhm. Sebelum saya memaparkan tentang apa yang diawali tadi oleh Bu Sufi tentang konsepnya, teorinya, lalu bagaimana praktiknya, saya ingin bercerita sejenak bagaimana kita hari ini berada dalam situasi yang sangat memprihatinkan, perubahan-perubahan perilaku anak-anak di zaman sekarang gitu. Saya ingin berbagi tentang pengalaman ketika di tahun 2008. Di tahun 2008, ketika saya menempuh S3 di UPI Bandung, Profesor Furkon baru pulang dari Amerika menghadiri sebuah seminar internasional gitu, undangan secara formal itu. Saya tidak tahu apakah mewakili Indonesia atau mewakili perguruan tinggi di Indonesia. Pulang dari seminar ini, beliau langsung menyampaikan kepada seluruh mahasiswa, saya yakin ini termasuk dosen-dosen di UPI, bagaimana hasil riset dunia, hasil riset Bank Dunia tentang eh, masa depan bumi ini, masa depan planet biru bumi ini yang sekarang kita huni, dari hasil riset Bank Dunia menunjukkan bahwa di tahun 2030, di tahun 2030, di tahun 2035 diprediksi banyak sekali negara-negara yang pada saat itu di tahun 2008 sebagai negara adidaya, sebagai negara yang disebut negara maju, modern pada saat itu mengalami kondisi yang bahkan tidak sanggup lagi untuk menjalankan sistem kenegaraannya karena tidak memiliki lagi sumber daya alam, atau ketika mereka sudah masih memiliki sumber daya alam tetapi tidak memiliki sumber daya manusia. Dua hal itu yang disampaikan ketika hasil seminar internasional. Nah, yang menjadi apa namanya motif saya menyampaikan ini di sini di forum ini karena perilaku-perilaku sakit mental di anak-anak kita atau di orang tua, di guru, di siapapun itu salah satunya dari upaya yang dilakukan berdasarkan eh, apa ya kondisi di negara-negara tersebut yang memang nyatanya terbukti gitu sampai saat ini bahwa hanya beberapa gelintir negara saja di tahun 2023, di tahun 2025, sorry, di tahun 2025, di tahun 2035, di 2040 yang masih eksis karena memiliki dua syarat tadi, yaitu memiliki sumber daya manusia sekaligus juga memiliki sumber daya alam. Sejak tahun 2008 itu, negara-negara yang menyadari bahwa mereka sudah tidak memiliki lagi potensi sumber daya alam, maka mereka berupaya untuk mencari lahan di angkasa sana. Makanya jangan heran ketika beberapa negara berupaya untuk menanam tumbuhan di luar angkasa, kan? Bagaimana kemudian ada para ilmuwan dikumpulkan itu dengan karena mereka memang di tahun 2008 memiliki modal untuk itu, para ilmuwan dikerahkan untuk bisa menemukan peluang tempat yang bisa menggantikan bumi ini di luar sana, planet-planet yang sudah ditemukan. Nah, sampai hari ini upaya itu masih nampak jejaknya tetapi menemukan kegagalan. Tahun 2008, Profesor Furkon almarhum sekarang, sudah almarhum beliau menyampaikan bahwa Indonesia termasuk salah satu dari negara yang masih eksis di tahun tersebut karena prediksi Bank Dunia
Indonesia adalah salah satu negara yang masih memiliki sumber daya alam dan masih memiliki sumber daya manusia yang mampu mengelola alam tersebut. Sementara beberapa negara lainnya ada yang hanya satu potensi, sumber daya alamnya masih memungkinkan, tetapi sumber daya manusianya sudah tidak ada. Masyarakatnya sudah banyak yang tidak mau melahirkan, sehingga tidak ada generasi yang bisa diandalkan. Nah, ketika Indonesia menjadi salah satu dari negara yang tidak banyak disebutkan waktu itu, maka Indonesia menjadi sasaran empuk dari negara-negara yang sudah frustasi atas kondisi di luar angkasa sana tidak ada yang bisa menggantikan planet biru ini. Kemudian upaya yang dilakukan oleh mereka untuk bisa mengembangkan lebih atau mempersiapkan sumber daya alam ternyata juga gagal. Kemudian sumber daya manusia juga mereka tidak mampu kejar. Maka salah satu yang mungkin dilakukan adalah bagaimana bisa menguasai bangsa yang masih memiliki potensi sumber daya alam. Oleh karena itu, salah satu bentuknya adalah bagaimana menjadikan penduduk bangsa tersebut hanya atas nama penduduknya saja, tetapi yang akan menikmati, yang akan menguasai sumber daya alam tersebut adalah mereka. Yang waktu itu yang menggagas untuk meneliti tentang potensi negara-negara di dunia. Indonesia sampai saat ini menjadi perebutan yang luar biasa. Oleh karena itu maka arus informasi teknologi, kemajuan teknologi dan informasi yang melumpuhkan bangsa ini, tetapi sebetulnya bukan hanya bangsa ini, bangsa yang lain juga sama. Itu salah satu wujud dari bagaimana kita harus waspada anak-anak kita hidup di negeri yang Allah berikan keberkahan sumber daya alamnya, tetapi boleh jadi karena sakit mental sehingga kelak yang akan menikmati itu adalah mereka. Maka mari kita sama-sama waspada atas kondisi itu, maka dimulai dari karena materinya tentang menjaga kesehatan mental guru dan murid, maka salah satu faktor utama yang perlu kita siapkan adalah generasi kita, generasi bangsa ini haruslah generasi yang sehat mental dan unggul, baik kualitasnya maupun kuantitasnya, karena kuantitas juga sangat diperlukan. Nah, oleh karena itu maka mari kita sama-sama kupas seperti apa sih yang disebut dengan sehat mental dan sakit mental, karena pada umumnya orang menganggap sakit mental itu sakit jiwa gitu. Seolah-olah orang yang sakit jiwa itu saja yang dianggap yang tidak memiliki mental yang sehat. Mari kita lihat definisi yang umum sering kita dapatkan ya. Seperti apa sih sehat dalam perspektif PBB, Badan WHO yang ini fokus kepada kesehatan internasional, bahwa yang disebut sehat itu ketika well-being, kalau dalam psikologi itu dikenalnya dengan well-being, adalah kondisi sejahtera, baik fisik, mental, sosial, termasuk juga tidak memiliki penyakit atau gejala-gejala yang menyertainya. Artinya ini lebih fokus kepada aspek fisik, sosial, mental. Kemudian disempurnakan oleh Profesor Dadang Hawari, psikolog Islam Indonesia, setuju dengan pandangan WHO ini, tetapi ada aspek yang tidak bisa dihilangkan, bahwa aspek spiritual sebagai kriteria sehat. Jadi Bapak dan Ibu, anak-anak kita dipandang sehat dalam perspektif psikologi umum ketika ia memiliki potensi fisik yang aktual, mental yang sehat, kemudian kemampuan sosial, dan terbebas dari gejala-gejala penyakit, termasuk penyakit mental dan penyakit fisik. Ciri-ciri bahwa anak-anak kita atau diri kita sendiri sebagai pendidik sehat, maka kemampuan kita di dalam mengaktualisasikan nilai manfaat dari fisik itu, ini yang terakhir nih Bapak dan Ibu, bahwa kondisi sejahtera itu ketika kita mampu merealisasikan mampu merealisasikan potensi yang kita miliki. Kemudian dapat melakukan coping. Coping itu pertahanan diri, karena di dunia ini tidak ada satupun manusia yang tidak diuji, tidak ada satupun manusia yang tidak pernah mengalami tekanan hidup. Semuanya akan mengalami itu.
Tetapi yang sehat itu bukan berarti dia tidak mengalami tekanannya, bukan dia tidak mengalami stresnya, tetapi dia mampu melakukan coping, pertahanan diri dalam tekanan hidup yang normal. Itu memang pada umumnya seperti itu. Tidak hanya pada kemampuan bertahannya saja, tetapi wujudnya adalah produktif, memiliki kontribusi dalam kehidupan dan komunitasnya. Berarti pendidik atau guru yang sehat mental, salah satu wujudnya adalah kreativitas inovasinya di dunia pendidikan gitu. Dia tidak hanya semata-mata ngajar sekedar kewajiban, tetapi dia enjoy menikmati itu. Dia berinovasi dengan berbagai tantangan yang dihadapi, dia terus berinovasi. Sehingga tujuan untuk menghantarkan manusia atau peserta didik sampai kepada tujuan pendidikan, dia tidak jadikan beban, tapi dia jadikan terus sebagai upaya untuk melakukan apa namanya jihad, inovasi, kreativitas gitu. Itu wujud dari atau bentuk nyata dari pendidik yang sehat secara mental. Nah, ini saya ambil dari sebetulnya ini dari skripsi tetapi mudah dicerna gitu. Saya ambil dari skripsi. Kalau Bois nanti di tesis kan saya larang, nggak boleh ngambil skripsi gitu, Bois. Ketika ini mau bertemu dengan guru, saya pikir ini harus yang paling mudah ini, paling mudah ditangkap gitu. Jadi kondisi mental yang sehat itu kondisi di mana semua aspek perkembangan diri seseorang itu, baik itu pendidik maupun peserta didik, fisik, psikologi, sosial, spiritual, itu berkembang secara optimal, selaras dengan perkembangan orang lain pada umumnya. Karena tugas-tugas perkembangan itu kan hakikatnya dari riset penelitian lapangan yang selaras dengan yang lain kan, intinya seperti itu. Tetapi perkembangan itu tidak hanya selesai pada selaras dengan yang lain. Sehat mental itu ketika dia mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya secara dinamis gitu, sesuai dengan syariat ajaran Islam dan sunnah Rasul. Jadikan itu pedoman untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat gitu. Nah, oleh karena itu maka apakah kita termasuk diri yang memiliki kualitas sehat mental yang baik? Maka kita perlu lihat dari aspek jasmani, sosial, psikologi, spiritual. Dari aspek jasmani saja, Bapak dan Ibu, Rasulullah berapa kali sih mengalami sakit gitu ya secara fisik? Betapa jarangnya Rasulullah sakit gitu. Bagaimana kuatnya fisik Rasulullah dan para sahabatnya, karena memang aktivitas sehari-harinya gitu, bagaimana Rasulullah memberikan contoh mengatur pola sirkadian tidur bangun itu tidak sembarang asal semaunya gitu. Sementara pendidik sekarang, peserta didik sekarang kan masih terbiasa dengan pola-pola begadang, kemudian habis subuh tidur lagi, sholat subuh sih sholat subuh, tapi habis subuh tidur lagi, tidak paham gitu. Yang tadi disampaikan oleh Bu Is, harusnya paham dulu bahwa semua yang dicontohkan oleh Rasulullah dari berbagai cara-cara makan, durasi tidur, frekuensinya, jam yang digunakan, bagaimana konsumsi makanan gitu. Itu semuanya berefek terhadap kesehatan fisik dan mental. Jadi semua yang dicontohkan, puasa sunnah yang dilaksanakan oleh Rasulullah atau nabi-nabi sebelum Rasulullah, itu semuanya berefek positif terhadap jasmani. Tidak begadang tadi, tidur awal waktu, bangun sepertiga malam. Kita sudah mudah ya, tidak sulit maksudnya untuk mendapatkan bukti riset ilmiah gitu. Orang-orang yang terbiasa bangun sepertiga malam lalu melaksanakan tahajud itu fisiknya luar biasa sehat. Dan itu diakui oleh dokter fisik atau ahli fisiologi yang non-muslim gitu. Ketika mereka meneliti ternyata ada kondisi yang berbeda pada orang-orang yang bangun sepertiga malam, tidak tidur ba'da subuh. Ini kalau Bu Uis menemukan guru-guru yang mudah curiga, pesimis gitu, mudah sakit hati, coba cek, pasti dia terbiasa tidur habis subuh. Sebelum ke sekolah itu tidak bisa, apalagi nanti Ramadan, ceknya Ramadan setelah subuh, kalau kalau sunyi senyap, nah itu efek terhadap mentalnya nanti akan berpengaruh. Anak-anak yang tadi disebutkan oleh Bu Is, anak SD bunuh diri, coba cek bahwa bukan semata-mata tekanan hidup yang berat, tetapi ada cairan tubuh di dalam fisik manusia, kelenjar, hormon, sumsum tulang belakang, saraf, itu semuanya bekerja berdasarkan pola hidup yang dilalui oleh orang tersebut gitu.
Bagaimana sehat sosial, kemampuan interaksi di dalam lingkungan keluarga sendiri, kemampuan interaksi di lingkungan kerja, kemampuan interaksi kalau peserta didik dengan teman sekelas gitu kan, dengan teman seusia, dengan beda sekolah, dengan beda kultur, beda budaya. Ini apa namanya? Lingkungan yang akan kemampuan yang akan mendukung sehat mental. Tidak sedikit tekanan-tekanan psikologis yang datang ke psikolog atau ke konselor untuk minta layanan bantuan, banyak yang lemah di sini. Eh, Kemampuan mental atau kesehatan mentalnya gagal di dalam kemampuan sosial. Ya tadi mudah curiga gitu, dia merasa merasa diasingkan gitu. Kemudian ada menyimpan irasional, pikiran-pikirannya irasional, unrealistik gitu. Kemudian aspek psikologis banyak sekali nanti akan saya paparkan. Bagian ini nanti yang akan sangat nampak di dalam kesehatan mental dan wujudnya dalam bentuk perilaku. Dan yang tidak kalah penting, spiritual. Nanti saya akan paparkan. Bapak dan Ibu, untuk membangun sehat mental, saya menyebutkan menjaga karena saya husnuzon gitu. Semua peserta di sini sudah sehat mentalnya, tinggal dijaga saja gitu. Makanya saya tidak berani menyebutkan kata membangun. Tapi pada prinsipnya, orang yang sehat mental itu dimulai dari kesadaran yang ini. Sebetulnya cukup dari satu slide ini selesai gitu saya menyampaikan. Bahwa di dalam apa kitab yang ditulis oleh Abu Zaid Al-Balkhi di abad 19, 9 Masehi dulu ya, 9 Masehi, bahwa kesempurnaan kebahagiaan di dunia adalah ketika seseorang berada pada kondisi sehat fisik dan mental seimbang gitu. Itu puncaknya. Jadi kalau ada orang yang memiliki orientasi hidupnya bahagia adalah ketika punya uang banyak, nah itu dari situ aja udah sakit gitu. Ketika bahagia itu ketika apa namanya disukai oleh semua orang, tidak ada satupun orang yang tidak suka sama dia, itu sudah sakit sejak awal gitu. Makanya disebutnya irasional. Atau kebahagiaan itu ketika apa yang dia mau selalu terpenuhi. Nah, itu sudah sakit sejak awal. Sebelum rusak saraf di otaknya karena derita, stres, depresi, memang sejak awal cara berpikirnya memang sudah keliru tentang makna bahagia. Jadi prinsipnya bahwa kapan sih kita bisa meraih bahagia? Ya, kapanpun kita bisa selama kita mampu menjaga sehat fisik dan mental. Seimbang di antara dua ini, itulah puncak kebahagiaan. Meskipun banyak masalah, banyak tantangan gitu, banyak tugas gitu. Lelah lelah fisik itu kan tidak berarti sakit fisik. Lelah itu hal biasa, kurang tidur itu hal biasa. Nah, eh, sebentar. Sehat mental secara sosial ini nanti, nah ini saya ingin lebih banyak menekankan di aspek ini. Ini guru saya, Bu Is di UPI Bandung. Beliau profesor, saya sih menyebutnya kiai di kampus ya, karena luar biasa gitu. Bukan hanya menyampaikan tentang ilmunya, tapi bagaimana beliau membangun sehat fisik dan mentalnya, beliau laksanakan sebagaimana yang contohkan oleh Rasulullah gitu. Sampai saya merasa malu sendiri. Bahkan boleh jadi gitu yang mengajarkan banyak hal di pondok dulu saya belum tentu gitu mengamalkan sebagaimana profesor ini puasa sunnahnya gitu, bagaimana ketika dia boleh berinteraksi dengan orang luar biasa. Nah, menurut Profesor Samsu Yusuf ini, sehat secara psikologis ini nih, Bapak dan Ibu, respek terhadap diri sendiri. Jangan hanya respek terhadap orang lain. Ketika Bu Nur Samsiah mementingkan kepentingan suami, kepentingan anak, misalkan ya, kemudian kepentingan dunia kerja karena harus profesional, jangan lupa bahwa diri sendiri pun punya hak. Jadi, sehat psikis itu kemampuan yang luar biasa gitu yang dimiliki oleh seseorang, dia mampu menyeimbangkan ya respect terhadap dirinya juga orang lain, paham gitu, paham betul kebutuhan dirinya juga kebutuhan orang lain, kemudian memiliki insight dan rasa humor. Ini Bu Is tuh humornya luar biasa, jadi tidak kaku gitu ya, tidak tidak hitam putih gitu. Apa namanya terbiasa membangun komunikasi itu dari bahasa-bahasa yang rileks, ringan gitu, tidak dibuat terlalu berat. Memiliki respon emosional yang wajar. Artinya ketika ada orang yang mengkritik, wajar-wajar saja gitu. Ada yang memuji juga wajar-wajar saja gitu kan standar. Kalau orang-orang yang konsep dirinya sakit kan ketika ada yang mengkritik bisa tidak tidur semalam gitu, insomnia gitu gara-gara kritikan.
Apalagi nanti kalau sudah jadi anggota dewan itu luar biasa ya kritikan. Kemudian mampu berpikir realistik dan objektif. Ini yang banyak terjadi pada orang anak-anak sekarang kan melakukan self harm ya. Self harm itu melukai nadi tapi memang tidak niat bunuh diri. Jadi derita yang dia rasakan itu sebetulnya kan dari salah persepsi. Itu ketika dia melukai nadinya, dia merasa seimbang antara derita mental dengan derita fisiknya. Jadi balance gitu. Dan itu lukanya banyak, bukan hanya sekali. Yang disebut dengan self harm itu bukan terjadi sekali. Ada bekas luka yang dulu dia lakukan lagi gitu. Nah, rata-rata, mayoritas lah, bukan rata, mayoritas penderitaan pikiran-pikiran tekanan psikis yang diderita itu karena irasional. Kemudian terhindar dari gangguan-gangguan psikologis, ini termasuk depresi, stres gitu. Bersifat kreatif dan inovatif, terbuka, fleksibel dan tidak defensif, kemudian memiliki perasaan bebas. Ini bebas tidak berarti bebas tanpa nilai ya. Memiliki perasaan bebas itu gini. Nah, ini sering terjadi pada ibu guru dan orang tua, termasuk saya juga sering harus belajar. Boleh jadi tekanan yang dirasakan oleh kita karena kita masih menyimpan keharusan psikologis. Keharusan psikologis itu sebuah istilah kondisi di mana ketika Bu Nur, Bu Ui, saya, Bu Dina, Merli punya idealisme gitu, ingin bahwa saya, keluarga, anak saya itu seperti itu gitu. Lalu kemudian tidak mampu melakukan skala prioritas mana yang harus wajib tingkatannya itu apa. Kemudian yang apa namanya, yang sunnah yang seperti apa. Yang boleh kan Allah memberikan contoh di dalam syariat Islam pun begitu kan tingkatan-tingkatan. Ada kalanya ada perfect seorang pendidik, dia tidak mampu membuat skala prioritas sehingga segala sesuatunya tuh yang dianggap baik itu maka memberikan tekanannya tuh sama gitu terhadap dirinya maupun terhadap orang lain gitu. Padahal daya lentur untuk bisa mana skala prioritas yang wajib mutlak gitu, mana skala prioritas yang ini di sini bisa bisa untuk didiskusikan. Jadi stres akibat dari pikiran-pikiran yang dikenal dengan tadi keharusan psikologis. Harusnya begitu, teman-teman guru tuh harusnya begitu. Aku juga harus begitu. Orang jadi harus itu menjadi salah satu problem yang dibuatnya sendiri dan banyak kondisi yang seperti ini sampai akhirnya memerlukan bantuan dari layanan psikologi. Ini sehat secara sosial, memiliki empati dan rasa kasih sayang terhadap orang lain dan senang menolong gitu. Menolong itu bukan hanya kewajiban tapi dia menikmatinya, senang gitu. Mampu berinteraksi dengan orang lain secara sehat, penuh cinta kasih dan persahabatan. Kemudian bersifat toleran, kemudian mau menerima tanpa memandang kelas sosial, tingkat pendidikan, agama maupun ras gitu. Lentur lah orangnya gitu, fleksibel gitu, tidak kaku. Nah, ini di antara aspek-aspek yang dikategorikan sebagai kriteria sehat mental ya Bapak Ibu. Kalau fisik, perkembangannya normal, berfungsi untuk melakukan tugas-tugas sehat, tidak sakit-sakitan. Psikis, ini nih, respek terhadap diri sendiri, jangan lupa loh, tidak respek terhadap diri sendiri itu salah satu awal dari sakit mental yang nantinya akan menjadi akut. Respek terhadap diri sendiri dan orang lain, memiliki insight dan rasa humor yang tadi ya, berpikiran seperti ini, mirip dengan yang tadi, fleksibel, oke. Okay. Kemudian sosialnya juga, nah religius, beriman kepada Allah dan taat mengamalkan ajaran Allah, jujur, amanah, bertanggung jawab, dan ikhlas dalam beramal. Religius dalam perspektif ini lebih kepada aspek religius umum ya, Bapak dan Ibu, umum, belum masuk ke ranah syariat ajaran Islam yang rinci gitu. Ini moral religius ini menjadi diterima gitu oleh semua agama gitu. Karena jujur, bertanggung jawab, ikhlas dalam beramal itu diakui oleh semua agama. Makanya nanti aspek apa yang penting kita kuatkan di dalam kesehatan mental dari aspek spiritual. Bapak dan Ibu, para pendidik di sini mungkin semuanya para pendidik ya, tidak ada peserta didik ya. Mungkin tujuannya untuk membahas peserta didik agar para pendidik itu mampu menghantarkan, mungkin begitu ya. Yang harus kita pahami, Bapak dan Ibu, awalnya kita harus menyadari betul bahwa setiap peserta didik dengan keragaman
apa namanya kekhasan mereka, baik itu IQ-nya, kecerdasan intelijensinya yang berbeda-beda, jenis kelamin perempuan laki-laki, kemudian kecerdasan bakatnya beragam, ada yang intrapersonal, interpersonal, spasial, ada yang cerdas di logikal matematika, ada yang di musikal, ada yang di spasial dan lain-lain. Kemudian di semua keragaman yang lain seperti golongan darah, karena dalam psikologi hasil temuan golongan darah memiliki ada kecenderungan karakter gitu. Kemudian juga dari budaya yang berbeda-beda. Pada prinsipnya semua peserta didik kita dan semua para pendidik kita semua Allah bekali dengan potensi yang sama ini. Kan kita sudah paham mungkin ya ini ya insya Allah bahwa kita semuanya, baik itu anak didik kita yang IQ-nya Down syndrome gitu atau slow learner, semua anak yang seperti apapun mungkin yang jenius, yang cerdas gitu, tetap saja potensi dasar yang diberikan oleh Allah itu sama, semuanya sama. Dan ketika semuanya terlahir di dunia ini, sebetulnya kan sudah membawa fitrah Allah gitu. Pendidikan pengajaran yang dilakukan oleh orang tua di rumah, guru di sekolah, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat di lingkungan pendidikan masyarakat, hakikatnya bukan pendidikan itu bukan berarti memberikan fitrahnya, tetapi justru bagaimana agar mengembangkan fitrah yang telah ada itu menjadi lebih cemerlang, lebih nampak. Nah, hakikat semua manusia, baik kita sebagai pendidik juga peserta didik, dengan potensi yang sama, sama saja semuanya di seluruh dunia yang pernah lahir di dunia ini, hakikatnya ketika ia aktual potensi ini, maka sebetulnya tujuan utamanya adalah dia akan mampu berperan sebagai Abdullah, taat dan patuh kepada perintah Allah, kemudian juga mampu berperan sebagai Khalifatullah, dia bermanfaat dalam mengelola semesta ini gitu, dia ikut andil di dalam menjaga ketertiban, menjawab tantangan hidup, solusi-solusi terbaik, bermanfaat untuk lingkungan dekatnya, lingkungan yang lebih luas, bermanfaat untuk lingkungan yang lebih luas lagi, bahkan untuk makhluk Allah yang lain seperti binatang, tumbuhan, kelestarian alam. Maka menjadi syarat mutlak seseorang itu akan mampu melaksanakan dua peran ini, salah satu yang wajib ada pada dirinya adalah sehat mental. Dan sehat mental tidak akan pernah diperoleh oleh siapapun kalau tidak memiliki yang tadi, kondisi yang tadi, baik itu fisiknya, psikisnya, spiritualnya, sosialnya gitu. Dan tidak pernah akan ada sehat fisik kalau mentalnya tidak sehat. Meskipun olahraga, meskipun minum vitamin, makan vitamin, tetap saja tidak akan mampu untuk memiliki kesehatan fisik kalau mentalnya sakit. Sebentar ini kenapa tidak bisa berjalan? Oke. Nah, Bapak dan Ibu, saya ingin persingkat di slide show ini, di slide ini sebentar. Oke. Oke, ini Bapak dan Ibu, bahwa karena kita sebagai pendidik, maka tanggung jawab kita bukan hanya memastikan diri kita sehat fisik dan yang lainnya. Pastikan dulu sebagai pendidik kita memiliki mental yang sehat karena tujuan utama kita adalah menghantarkan peserta didik untuk mampu berperan Abdullah dan Khalifatullah. Salah satu kuncinya dia harus sehat secara mental. Ini diantara kriteria bahwa murid kita itu memiliki sehat mental, maka dia mampu mengembangkan dirinya. Karena di sekolah, maka 4 hal ini. Pertama dari pribadi di sini. Dia harus memiliki kesuksesan pribadi. Lalu kita kembangkan lagi dalam aspek sosialnya. Dan itu akan berimplikasi pada akademiknya dan akan berimplikasi juga pada kesiapan karirnya. Bapak dan Ibu, 4 aspek ini kalau kaitannya dengan peserta didik di sekolah. Tapi kalau peserta didik yang dimasukkan di rumah, lebih dari sekedar hanya 4 ini. Yang tidak ada mungkin sukses akademik gitu. Tentang karir, penting juga gitu di lingkungan pendidikan keluarga. Ini
tidak perlu saya gambarkan lebih jauh. Pada prinsipnya, kita tidak hanya menganggap sukses sosial, sukses pribadi saja, tetapi menjadikan keempat hal ini betul-betul disadari oleh anak didik kita semuanya untuk meraih ridho Allah. Kalau nampak pada diri pribadinya, misalkan perkembangan sikap mental sehat, spiritualnya mantap gitu. Tetapi tidak ada kesadaran pada dirinya bahwa di setiap tarikan nafasnya yang dia lakukan dalam melaksanakan rutinitas kegiatan di sekolah itu bagian dari untuk meraih ridho Allah, maka sebetulnya belum sampai pada kesehatan mental. Nah, beberapa hal yang perlu kita waspadai di peserta didik kita, saya husnuzon saja untuk pendidiknya ini sudah aman ya. Di peserta didik kita, ranjau kegagalan dalam meraih sehat mental itu dari tiga aspek ini, di antaranya. Yang pertama adalah memaknai bahagia yang salah atau keliru memaknai bahagia. Kemudian tidak mampu menaklukkan waktu. Jadi waktu dia gunakan pada umumnya seperti kebanyakan orang pada umumnya di zaman sekarang. Bukan menaklukkan waktu sebagaimana yang Allah maksudkan di dalam surat Al-Asr. Bukan menaklukkan waktu sebagaimana dimensi yang coba diberikan contoh keteladanan oleh Rasulullah. Kemudian tidak memiliki tujuan hidup yang benar dan realistis. Jadi tujuan hidupnya itu mereka punya, masih untung lah mereka punya tujuan hidup gitu ya. Lebih banyak yang tidak memiliki tujuan hidup. Kalaupun mereka memiliki tujuan hidup tidak realistis gitu. Oleh karena itu maka ranjau-ranjau inilah yang perlu kita gali dari diri kita jika memang kita termasuk pendidik yang masih sering depresi, masih sering stres, kemudian merasa banyak masalah, atau ketika kita sudah aman, maka kita perlu melihat tiga hal ini pada peserta didik kita. Kita kupas pertama dulu, keliru memaknai bahagia. Tadi sudah dibahas ya dari Al-Balkhi. Bahagia di dunia ini memang tempatnya diuji. Semua orang yang sehat mental itu, karena dia sadar betul, di dunia ini memang tempatnya diuji, gitu. Karena di dunia ini tempatnya diuji dan sifatnya sementara, maka dia tidak akan takut dengan berbagai tantangan, hambatan, ancaman, gangguan. Yang dia takutkan adalah dia tidak mampu menjawab tantangan itu dengan baik, gitu. Itu dulu peserta didik kita yang kita berharap mereka memiliki sehat mental, fahamkan dulu bahwa di dunia ini memang tempatnya diuji. Di setiap tarikan nafas kita, di semua aspek kehidupan kita, itu semuanya adalah ujian. Maka jangan berharap tidak ada masalah, jangan berharap selalu ada dalam kondisi nyaman gitu, karena memang ini bukan tempatnya. Di dunia ini memang tempatnya kita berhadapan dengan berbagai soal, siapkan berbagai kuping pertahanan untuk bisa menghadapi dan menjawab soal itu. Itu kunci kebahagiaan yang pertama. Nah, di dalam surat Al-Fat, di dalam surat Al-Mu'minun, Allah menyampaikan di dalam Al-Quran ya, banyak istilah-istilah tentang kebahagiaan. Di antaranya, kebahagiaan itu aspek yang tidak hanya terputus hanya dirasakan atau dicapai oleh manusia, tapi di situ ada peran Allah. Gitu. Jadi dua sisi mata uang. Bahagia itu di situ apa namanya? Aspek yang hadir tidak semata-mata hanya dari asumsi manusia saja, tetapi memang Allah sudah gambarkan di dalam Al-Qur'an orang-orang yang akan meraih falah, kebahagiaan, syaadah, itu Allah sampaikan. Maka ketika hadir dua hal itu bertemu, maka itulah yang disebut dengan bahagia. Maka karakteristik orang bahagia adalah di dalamnya pasti dalam kondisi kebaikan. Tidak pernah Bapak dan Ibu peserta didik kita, maaf ya, peserta didik kita yang misalkan bergaul bebas misalkan, atau geng motor atau apa, itu tidak pernah sebetulnya di dalam jiwanya ada kebahagiaan. Atau misalkan maaf anak-anak muda yang bergaul di nightclub misalkan, di kafe-kafe dan membuang-buang waktu saja, sebetulnya di dalam jiwanya itu mengalami kehampaan. Jadi tidak pernah ada kebahagiaan terletak pada kondisi yang tidak dalam kebaikan, itu tidak pernah. Kemudian kebahagiaan itu ketika melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, pada kondisi orang yang optimis, gembira atas karunia Allah, karena dia sadar di dunia ini tempatnya diuji, maka sekecil apapun kenikmatan dia akan sadari itu karunia yang besar dari Allah gitu. Kemudian altruis itu rasa empati gitu, lebih dari sekedar empati. Altruistis itu
dia akan bergerak langsung dengan tindakan nyata untuk melakukan solusi atas problem yang tidak hanya dialami dirinya, juga dia akan peduli terhadap lingkungannya. Langkah utama dalam meraih bahagia atau bagaimana agar peserta didik kita tidak stres karena dia dalam posisi bahagia, maka yang perlu kita cek pertama adalah mengevaluasi ini aspek insight-nya, bagaimana pemahaman dia tentang bahagia. Lalu langkah-langkah yang dia lakukan untuk meraih bahagia. Ketika keliru di aspek ini, maka tidak akan pernah pada dirinya ada bahagia. Makanya tidak heran ya kemarin yang bunuh diri di perguruan tinggi yang lompat dari lantai 3 apa lantai 2 itu. Yang perempuan itu cantik, kemudian aktivis, kemudian IPK-nya tinggi, dosen-dosen banyak yang menyukai, teman-temannya justru banyak yang iri kepada dia gitu. Lalu kenapa dia bunuh diri gitu? Seolah-olah dia memiliki problem yang teramat besar. Begitu ditelusuri ternyata ya tadi rapuh secara psikis karena tidak bisa. Yang disebut dengan bahagia itu selalu tadi bagaimana ada ikatan hubungan antara manusia dengan Allah gitu. Oke, Bapak dan Ibu, inilah salah satu hal yang sering diabaikan oleh orang tua di rumah, juga oleh guru di sekolah gitu, yang tidak fokus bagaimana tujuan mendidik. Jadi siapapun yang ingin bahagia, maka Allah sudah tunjukkan. Di sini kan falah, falah itu termasuk bagian dari salah satu kata yang menggambarkan tentang siapa mereka yang akan meraih tentram lahir batin itu. Yaitu orang-orang yang beriman. Pada diri orang-orang yang tidak beriman, kalau saja mereka tahu hati kita tentramnya seperti ini, mereka pasti akan merebut hati kita gitu. Karena di dalam hati mereka, meskipun mereka, maaf ya, sarapan pagi di Amerika, makan siang di Australia, keliling dunia kulineran, dia menghabiskan banyak uang untuk berfoya-foya, tidak ada ketentraman yang dirasakan seperti yang kita rasakan ini. Nggak ada. Maka siapa mereka yang pasti akan bahagia? Siapa mereka yang mentalnya akan paling sehat? Salah satunya itu kuncinya beriman. Kemudian bukan hanya ngaku beriman saja, tetapi dia khusyuk dalam sholatnya. Berarti bagaimana caranya kita sebagai pendidik memastikan bahwa kita lebih dulu merasakan manisnya iman dengan khusyuk dalam sholat. Maka nanti jiwa kita akan tentram. Orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Ini kalau masih ada pendidik yang suka ngerumpi gitu, membuang-buang waktu. Meskipun yang dirumpikannya adalah peserta didik, ya tetap saja gibah gitu ya. Siapapun yang dibicarakan yang tidak ada menemukan solusi, tetap saja gibah. Orang-orang yang sering membuang-buang waktu itu sebetulnya hidupnya banyak masalah. Peserta didik kita yang sering membuang-buang waktu, berkata-kata yang tidak berguna, itu pasti dalam hidupnya banyak masalah. Kemudian orang yang menunaikan zakat, ketentraman jiwa itu salah satunya karena dia bersih dari makanan harta yang digunakannya. Orang-orang yang menjaga kemaluannya, ifah, menjaga kesuciannya. Peserta didik kita yang pacaran, yang bergaul bebas, mana pernah mereka merasakan tentram? Tidak ada. Apa yang mereka sebutkan dengan bahagia itu ya fata morgana. Sebetulnya di dalamnya ada banyak masalah. Kemudian ini untuk orang yang sudah menikah ya, bahwa dia tetap gitu, apa namanya, tidak menjaga kemaluannya kepada istri-istrinya yang sah gitu kan. Karena hal seperti itu apapun akan melahirkan kebahagiaan, ketentraman. Kemudian kalau orang yang mencari di balik itu melampaui batas, kemudian orang yang memelihara amanat-amanat. Nah ini orang-orang yang tidak amanah, tidak menepati janji, dia sebetulnya banyak loh, maaf ya, sakit jiwa yang dialami oleh beberapa kasus, itu begitu ditelusuri ternyata ini nih pada kondisi orang-orang yang sering tidak amanah gitu. Akhirnya dia dihantui oleh perasaan-perasaan bersalahnya. Dia dihantui oleh janji-janji yang tidak ditepatinya dan sudah tidak mungkin lagi janji itu bisa diwujudkan gitu. Ada banyak mungkin orangnya ini sudah meninggal, mungkin penyesalan-penyesalan seperti itu. Kemudian orang-orang yang memelihara sembahyangnya, ini maksudnya tuh kaitannya dengan ibadahnya ya, berbagai ibadah yang dilakukan tuh bukan hanya dilakukan saja, tapi dipelihara dengan baik. Maka itulah orang yang akan bahagia. Syarat itu. Jadi dari 3 tadi, bagaimana orang itu bisa sehat mental, maka dia harus benar dulu konsep tentang bahagia. Kemudian yang kedua, manajemen waktu. Dimensi waktu, Bapak dan Ibu. Di setiap kita, di setiap orang itu kan dibatasi waktu 24 jam ya, Bapak dan Ibu. Kemudian peserta didik kita juga sama, mau soleh, mau solehah atau orang yang tidak soleh tetap saja 24 jam. Maka
sehat mental itu salah satu kuncinya ketika orang itu mampu menaklukkan dimensi waktu gitu. Di setiap tarikan nafas, di setiap harinya 24 jam itu dia betul-betul mengelolanya dengan baik. Jadi kalau dia sudah gagal menaklukkan waktu, maka akan muncul banyak problem. Problem dalam kehidupan pribadinya, kehidupan sosialnya, kehidupan karirnya gitu. Maka bagaimana upaya yang harus kita lakukan di dalam menaklukkan waktu? Kita lakukan langkah sederhana membuat rencana hidup dan pastikan itu rencana itu dilakukan dengan menaklukkan dimensi waktu. Nah, Bapak dan Ibu, sering kita AB gitu. Peserta didik kita yang penting dia sholat, yang penting dia melaksanakan, kita AB bahwa sebetulnya mereka tidak paham tentang dirinya. Saya sering menggunakan slide ini untuk memudahkan gambaran kita. Sebelum kita memahamkan kepada peserta didik kita tentang teori-teori, hafalan-hafalan, kemudian amalan-amalan ritual apapun, fahamkan dulu bagian-bagian yang esensi ini. Bahwa di dunia ini, di sini kita tuh hanya sebentar saja. Bahwa di dunia ini 1000 tahun di dunia itu sama dengan 1 hari di akhirat. Berarti kalau kita hidup hanya 63 tahun, bahkan sehari pun tidak gitu. Jadi ketika dia menyadari bahwa di dunia ini memang tempatnya diuji, sehingga ketika dia menghadapi tantangan, ancaman, gangguan, dia tetap istiqomah gitu, menyiapkan berbagai coping, pertahanan dirinya, dan dia akan bahagia ketika mampu menghadapi tantangan, ujian, gitu, hambatan, dia akan bahagia, bahagia karena dia berhasil melaluinya. Nah, kalau yang gagal itu karena dia sudah merasa tidak bahagia ketika dihadapkan dengan soal, dijawab pun belum gitu. Dia sudah merasa menderita. Jangankan muncul energi untuk menjawabnya gitu, hadirnya problem, hadirnya tantangan aja sudah dianggap menderita. Nah, itu karena anak tersebut salah satunya tidak paham tentang hakikat hidup. Bahwa memang di dunia ini kita sebentar saja. Dulu kita ada di alam ruh, lalu ada di alam kandungan. Ibu yang mengandungnya itu tidak memilih ruhnya dia. Dia pun tidak punya kuasa untuk bisa masuk ke dalam rahim yang mana. Bahwa ibunya yang seperti apa ketika anak menyebutkan saya broken home, saya nggak setuju ibu bapak saya begini nakal ini karena ibu bapak saya itu cerai. Saya begini karena ibu bapak saya itu begini. Sebetulnya anak itu tidak paham bahwa hakikatnya orang tuanya pun tidak meminta ruh yang itu. Bahwa anak lahir dari rahim ibu yang mana, itu soal pertama yang Allah hadirkan. Bagaimanapun kondisi ayah ibunya, Allah akan meminta kamu mampu nggak menjawab dengan soal itu. Pun demikian orang tua. Orang tua tidak bisa ketika hamil berharap bahwa ruh yang masuk ke kandungannya itu yang mana. Semuanya hak prerogatif Allah. Itu di sini tuh tempatnya diuji. Kita hanya 1 jam saja di sini, bahkan boleh jadi kurang dari 1 jam kalau dihitung dengan waktu akhirat. Maka ketika memahami perjalanan yang sesungguhnya adalah perjalanan panjang kemudian, bahwa nanti ada di alam barzah dan itu sendiri-sendiri, kemudian nanti dibangkitkan setelah kehancuran alam semesta dan itu sendiri-sendiri, nafsi-nafsi. Kita akan satu usia, semuanya 33 tahun, laki-laki perempuan, yang laki-laki seperti ayahnya Adam, yang perempuan seperti Hawa. Fahamkan itu kepada diri kita, fahamkan juga kepada anak didik kita, bahwa nanti kita semuanya akan berjumpa kembali di sini dalam satu usia, dan tidak ada lagi di situ apa yang disebut dengan ayah dan ibu, nenek dan kakek, tetapi kita sudah mengenal mereka semua, itu adalah ayah. Tetapi tidak ada peran kewajiban lagi di sini berperan sebagai ayah dan ibu. Nafsi-nafsi. Maka hebat itu, bahagia itu, kenikmatan itu, zona nyaman itu nanti, bukan di sini, tapi nanti ketika kaki kanan sudah masuk ke pintu surga. Maka bagaimana kita bisa mendapatkan tiket untuk bisa masuk ke pintu surga ini? Maka salah satunya adalah perjalanan ribuan tahun ini, yang panjang ini yang harus dihadapi. Dan sekarang sedang berada di dunia, di mana tempatnya kita mengumpulkan bekal. Semua amal ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah itu akan berbuah amalnya di sini, yang hanya 1 jam saja. Tapi begitu sudah masuk ke alam barzah, tidak ada lagi amal ibadah yang boleh dilakukan. Sudah tidak bisa lagi menabung bekal. Oleh karena itu, maka derita yang dialami, lelah, tantangan, kurang makan, kurang tidur, ancaman, gangguan, itu semuanya adalah soal-soal yang nantinya akan berbuah menjadi tiket gitu, pahala. Jadi sehat mental itu kalau menurut Al-Balkhi dimulai dari kesadaran itu, maka
derita yang dianggap derita oleh orang pada umumnya, dia akan jadikan itu sebagai aset untuk mengumpulkan bekal, gitu. Intinya begitu. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian ketika kita sudah paham bahwa sehat mental itu didasari dari pemikiran yang sama gitu, bahwa hidup di dunia ini untuk diuji, maka nanti akan muncul orang-orang yang normal dan tidak normal dalam arti sakit mental. Maka yang normal itu yang seperti apa sih? Dia akan menerima diri. Menerima diri, dia lahir dari siapa meskipun ibu bapaknya tidak sesuai yang dia harapkan, ya dia menerima karena itu takdir dari Allah soal pertama dalam kehidupan. Menerima diri, suaminya siapa, anaknya gimana, itu menerima diri. Kemampuan ekonomi, kondisi ekonomi, itu menerima. Menyadari kekuatan dan kelemahan, realistik tingkat aspirasi, artinya dia tidak halu ya. Kakinya berpijak di bumi lah, bahwa memang tanah, lumpur itu begitu gitu. Kemudian ada dingin, ada panas gitu. Memiliki kebebasan dalam hubungan dengan orang lain, keseimbangan emosi, sifat spontan, mampu menciptakan hubungan yang dinamis dengan orang lain. Tapi kata kuncinya tadi, orang bisa seperti ini dimulai dari tadi, pemahamannya benar. Lalu neurotik cemas, panik fobia, kompulsif obsesif, psikosis, ada psikosis dan neurosis ya. Intinya pokoknya kalau tidak normal dalam apa namanya mental, sakit mental itu dua, neurotik atau psikosis atau neurosis. Dua itu sebetulnya secara umum. Maka salah satu atau beberapa tahapan yang terjadi ketika akhirnya sampai pada sakit mental dimulai dari kecemasan, stres, kesepian, kebosanan, frustasi, depresi, perilaku menyimpang. Di sini saya ingin menyampaikan yang disampaikan oleh Al-Balhi, Bapak dan Ibu. Jadi ternyata orang-orang yang sakit jiwa itu atau perilakunya menyimpang, karena sakit mental itu bukan hanya sakit jiwa, tapi perilaku yang tidak sesuai dengan syariat ajaran Islam itu dalam psikologi Islam disebut sakit mental. Orang yang berani meninggalkan sholat itu sudah sakit mental. Orang yang meminta kekuatan kepada selain Allah itu sudah sakit mentalnya dalam psikologi Islam. Nah, intinya ada dua hal ya. Sakit mental yang akut itu dimulai dari orang yang menyimpan kesedihan. Lalu kesedihan yang disimpan itu berkembang menjadi benci, lalu dendam, gitu. Itu satu rangkaian dari sedih, kemudian membencinya, lalu kemudian dendam. Orang yang sedih, membenci, dan dendam itu terkait dengan dia tidak menerima tentang masa lalu. Nah, kemudian yang kedua, khawatir. Khawatir akan masa depan, khawatir tentang hal sekarang, kekhawatiran-kekhawatiran tentang masa-masa yang akan datang, akhirnya kecemasan gitu. Itu apa namanya? Itu pun sama ketika berkumpul lalu kemudian dikembangkan dalam diri lama-lama akan menjadi gila. Jadi yang disebut sakit jiwa adalah kondisi mental yang sakit pada kondisi yang parah, sebetulnya bukan jenis penyakit yang berbeda dengan apa yang kita alami sehari-hari. Bapak dan Ibu pernah mengalami stres kan? Pernah sampai tidak bisa tidur, pernah mengalami tekanan-tekanan. Orang yang sampai sakit jiwa itu bukan penyakit yang berbeda, sama persis tekanan persis, tetapi durasi frekuensinya dia kembangkan tidak memiliki kuping, akhirnya menjadi seperti itu. Nah, wujud dari perilaku yang sakit mental itu pada perilaku yang menyimpang meskipun tidak di rumah sakit jiwa gitu. Termasuk misalkan orang-orang yang maaf ya kecanduan pornografi, kecanduan drama Korea, kemudian kecanduan apa namanya game, itu juga lama-lama akan muncul ini. Ada kecemasan, ada stres, nanti akan depresi, akhirnya menyimpang. Kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan? Lah ini sudah ini ya. Bagaimana lingkungan, kemudian lifestyle, bagaimana pola hidup gitu ya. Tadi cairan tubuh di tubuh manusia itu tidak semata-mata hanya menggerakkan tubuh, tetapi juga akan berefek kepada psikis, kepada emosi, akan berefek kepada emosi. Makanya hati-hati cara mengelola waktu tadi. Makanan yang dikonsumsi, waktu tidur, istirahat, bangun itu akan berefek. Nah, tadi di awal Bu Sufi sudah menyampaikan bagaimana peran spiritual religi. Fungsi agama itu betul-betul memelihara fitrah, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan.
bahwa pengaruh agama terhadap sehat mental bukan hanya diakui di dalam syariat ajaran Islam saja, bukan hanya diakui oleh ilmuwan atau psikologi Islam saja. Diakui William James, Carl Gustav Jung ini kan ateis ya. Semua mengakui bahwa keimanan yang kuat adalah terapi terbaik bagi keresahan sebagai penopang hidup. Jadi kalau kita ingin peserta didik kita, anak kandung kita memiliki jiwa mental yang sehat, dikuatkan dalam keimanannya, pemahaman tentang hakikat hidup tadi. Jung menyampaikan penyebab penyakit mental adalah hilangnya dasar agama dan sembuh dengan kembali kepada wawasan agama. Individu yang benar-benar religius tidak akan pernah sakit jiwa. Bukan berarti dia tidak pernah depresi, tidak pernah stres, tidak pernah tekanan, bukan. Tetapi keyakinan tentang hakikat hidup, bahwa yang sesungguhnya hebat itu nanti di akhirat, gitu. Bahwa keren itu nanti gitu di akhirat. Bahwa sesungguhnya sukses itu nanti. Keyakinan itu yang kemudian dia bisa menerima apapun yang dihadapi di saat ini, di dunia selama hidup. Jadi dia tidak akan melihat miskin kaya itu sebagai sebuah prestasi. Dia akan melihat itu sebuah soal gitu. Bahwa tubuhnya, bodinya cantik, orang lain tidak cantik atau di tubuhnya tidak secantik orang lain, dia akan terima itu sebagai soal. Bagaimana saya bisa membawa soal ini dengan sebaik-baiknya gitu sampai kematian tiba gitu. Jadi semuanya akan dipahami seperti itu kalau keimanan yang kuat pada diri setiap individu. Agama dapat meningkatkan kesehatan mental dan membantu individu mengatasi stres. Individu yang kuat imannya akan lebih bahagia dan sedikit mengalami dampak negatif dalam kehidupan. Tuh. Artinya semua orang pasti akan memiliki dampak negatif. Siapa mereka yang bahagia? Bukan yang tidak punya masalah, bukan yang tidak punya tantangan, problem, traumatik, tetapi mereka memang memiliki iman yang kuat itu. Siapa mereka yang sehat menurut agama? Ya ini, beriman kepada Allah dan taat menjalankan ajaran, jujur, amanah, ikhlas yang tadi. Memiliki kesadaran terhadap sesuatu yang lebih luhur daripada dirinya sendiri, kegiatan yang tetap teratur, hubungannya dengan Allah. Demikian, Bapak dan Ibu, singkat dan saya berharap sisa waktunya mari kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Insya Allah, saya membuka diri untuk komunikasi tidak hanya dibatasi pada sehat mentalnya ya, ini kan karena pertemuan pertama kan tidak mungkin saya langsung kepada kuratif gitu kan. Tetapi di pertemuan ini silahkan ketika menemukan hal-hal yang sifatnya ingin didiskusikan dan itu terkait dengan sakit mental tidak jadi masalah. Mari kita diskusi. Kalau ingin kaitannya dengan sehat mental juga mari kita diskusikan. Terima kasih dan kepada Bu Nur Samsiah mohon ditampung pertanyaan-pertanyaan. Mudah-mudahan waktunya cukup untuk kita bisa membahas insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Imas. Amin, sami-sami. Baik, mangga Bapak Ibu yang kayaknya udah nggak siap, udah tidak sabar ingin bertanya, boleh langsung ke messengernya ya, ke chatnya. Boleh silahkan mengisi pertanyaannya. Saya tampung dulu. Insya Allah saya tampung dulu 5 pertanyaan ya. Mangga. Silakan Bu Nur. Saya menanggapi sedikit Bu Imas dan jadi saya ingat ini ya. Jadi kata-kata bahagia di dalam Al-Quran itu kan cuma disebut satu kali. Ya. Kata bahagia yang sesungguhnya itu kan dengan kata as-sa'adah ya, yang apa yang tadi fata dan seterusnya itu apa yang Derivatif ya. kira-kira ini ya, yang kira-kira Mendekati. sembilan mendekati gitu. Jadi setelah digali itu memang teman-teman sekalian yang namanya bahagia itu tidak pernah disebut di dunia itu dalam konteks dunia tuh ya. Di dalam Al-Quran tuh Masya Allah. Jadi sangat relate dengan ilmu. Jadi kalaupun kita merasa tidak bahagia gitu. Kalau di dunia tuh mungkin orang merasa bahagia. Bahagianya sendiri belum disebut bahagia gitu ketika kita belum ada di surga gitu. Makanya Allah tidak menyebutkan kata bahagia itu yang dikaitkan dengan kondisi dunia. Jadi tadi kan bahagia dunia itu hanya ketika sehat fisiknya, sehat mentalnya. Udah itu sampai di situ doang ya ternyata. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi ketika kita merasa tidak bahagia atau belum bahagia, bye weh gitu aja.
Nah emang nggak ada di dunia mah bahagia tuh gitu. Ada juga orang yang merasa bahagia gitu ya, Masya Allah. Sekarang tuh kan banyak tuh Bu Imas orang-orang yang merasa apa namanya seolah-olah dunia runtuh, seolah-olah cuman dia yang punya masalah gitu kan. Kenapa ke saya, kenapa orang lain enggak dan seterusnya gitu. Itu termasuk gejala ada gangguan dalam kesehatan mentalnya nggak sih Bu Imas? Betul, itu yang disebut dengan irasional. Kalau dalam terapi pendekatannya ya ke irasional, REBT, rasional emotif behavior therapy. Jadi dia tidak bahagia bukan dari problemnya, dia tidak bahagia dari cara berpikirnya yang keliru gitu, tentang bahagia. Hmm, hmm, hmm. Kalau Eh, ini kalau anak-anak tuh, kalau murid tuh kan suka ada yang lebay. Lebay itu, hmm, oh dia ini sedikit aja kayak dijonronginnya hmm, kayak apa gitu. hmm, Itu dalam proses kan nggak mungkin tuh kita sajikan skema yang tadi tuh perjalanan ya, itu kan nggak ya, Le? ya. Menjaga keseimbangan emosi mereka tetap merasa oke kali ya kamu jatuh, kamu didorong temen tuh nggak apa-apa gitu. Itu termasuk dalam proses menjaga ini nggak Bu Mas? Sebetulnya ada psychological strength ya, kita menyebutnya kekuatan psikologis itu dibangun di 5 tahun awal kehidupan kan. Hmm, Kemudian juga sebelum itu di dalam kandungan 3 atau trimester kedua dan ketiga ya. Kalau trimester pertama kan sedang mudghah alaqah yang itu. Eh, Bagaimana ketangguhan psikologis janin itu betul-betul itu kuat dipengaruhi oleh kehebatan si ibu pada saat hamil yang hormonnya tidak stabil itu dia mampu menghadapi dirinya dengan baik. hmm, Jadi kelola emosi ibu hamil itu berimplikasi kuat kepada kemampuan kelola emosi janin gitu. hmm. Nah, kemudian ketika misalkan lahir setelah janin itu lahir, maka proses kehidupan berikutnya yang akan lebih mewarnai di 5 tahun awal kehidupan. Jadi bagaimana kebutuhan-kebutuhan dasar janin itu dalam Islam kan 2 tahun disusui gitu kan, boys. Kemudian itu tidak boleh kurang. Ketika 2 tahun disusui, tidak boleh dengan eh, mewakilkan kepada dot gitu, karena di situ ada yang berbeda. Isinya ASI tapi Betul-betul itunya pakai dot itu juga tetap nggak ada. berbeda, tetap berbeda. Bahwa perangkat yang Allah ciptakan itu begitu sempurnanya gitu. Bahwa puting susu ibu, dekapan ibu, detak jantung ibu, bau keringat yang dirasakan oleh janin, kok janin bayi, kemudian kehangatan tubuh ibu, belayan ibu 2 tahun lamanya itu memberi efek yang luar biasa pada ketahanan psychological strength dan tidak bisa digantikan ketika dia sudah 6 tahun aja digantikan dengan cara apapun tidak bisa. Jadi apa yang kita kenal dengan inner child itu sebetulnya yang paling kuat itu di masa oral, masa menyusui. Jadi memang kebutuhan dasar ketika bukan hal yang sepele ya ketika Al-Quran menyebutkan 2 tahun atau kurang sedikit gitu. Itu bukan perkara yang bisa dimainkan menjadi karena di dalam apa namanya posyandu diizinkan hanya cukup 6 bulan karena di situ apa nutrisi air susunya kalau kesana sananya tidak hanya itu. Kalau kalau ASI-nya air susu yang menetesnya itu untuk nutrisi tubuh fisik itu ke fisik Hmm. eh, ke fisik juga kan akan berimplikasi nantinya kepada energi. Kalau si ibunya ketika menyusuinya misalkan tidak mengajak anaknya untuk baca basmalah gitu kan, kemudian tidak menghadirkan Allah di dalam sang pemberi rizki dari tetesan air itu juga akan memberikan energi. Tapi intinya nutrisi dari ASI-nya itu yang tadi di dalam dot itu ada manfaatnya kepada tubuh. Fisiknya. Ya, fisik. Tetapi yang dimaksudkan di dalam 2 tahun atau kurang itu ada aspek psikis, aspek psikologis yang tidak bisa digantikan di fase berikutnya. Termasuk Jadi, melahirkan normal dan sesar ya. nah, betul, melahirkan normal dan sesar. Normal dan lahir
Ketika Allah memberikan perangkat yang sempurna bagaimana melahirkan dengan normal, lalu kemudian demi trendy, demi tidak mau apa namanya Bu Is, tidak mau berlama-lama demi dan lain sebagainya, efeknya kepada anak dia tidak memiliki di alam bawah sadarnya, di apa namanya long term memorinya pengalaman berjuang menghadapi tantangan. Jadi bayi-bayi yang janin yang kemudian mampu melewati serviks dengan proses kelahiran normal akan memiliki psychological strength yang hebat dibandingkan dengan anak yang lahir dengan sesar. Dan itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Pengalaman itu akan terekam dan itu akan sampai bermanfaat sampai dia usia lanjut gitu kalau memang usianya panjang sampai usia lanjut. Termasuk tadi di masa menyusui. Apa kalau gini lah istilahnya, ketika kita menjadi guru di SD gitu kan, tetapi kemudian masyarakat tidak disadarkan tentang pentingnya pendidikan sebelum anak itu SD, maka nanti guru-guru di sekolah akan mendapatkan tsunami problem. Anak-anak yang datang ke bangku sekolah SD kelas 1 itu tsunami problem dari ibu-ibu yang melahirkan mengandung yang tidak paham gitu caranya mendidik ketika sebelum eh, ketika dalam kandungan atau di Jadi masa guru nu ketempuhannya Bu ya, Mas. Nah, itu efeknya jadi guru lagi. Nah, tapi kan posisi guru itu kan sebetulnya ada 5 ini ya, ada apa namanya 5 kompetensi. Hmm, Kompetensi yang harus dimiliki kan salah satunya kompetensi sosial kan. sosial. Bagaimana guru ketika guru itu bukan hanya ngajar di kelas saja, tapi di masyarakat dia juga berperan untuk membangun masyarakat itu. Jadi jangan mau, udahlah yang sekarang kita ketiban tsunami problem siswa. Berarti kan ada gerakan yang harus kita lakukan bersama-sama. Bagaimana menyadarkan lingkungan tentang membangun kekuatan psikologi gitu. Pada ibu hamil, kemudian pada ibu menyusui, karena nggak ada sekolahnya kan. Ibu hamil hanya dididik di posyandu, dikasih kacang hijau, ditimbang gitu kan. Tensi, kasih vitamin B kompleks. Sepertinya Selesai. sudah ada pertanyaannya Bu Nur, Mangga. Ya, Ya, betul. silakan. Terima kasih Bu Sufi. Baik, pertanyaan pertama dari Ibu Suci Istriana. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana Waalaikumsalam. pemimpin lembaga saat perjalanan KBM kita baru tahu ada guru yang suka drakor. Hmm, Ternyata efeknya guru tersebut tidak stabil emosinya. betul. Kesehatan mentalnya terganggu. Bagaimana solusinya? Saya jawab satu-satu dulu, Bu Nur. Oh, mangga, mangga. Baik. Bu Suci, saya kenal ini. Angkatannya Bu Is bukan ya? Atau kakak kelasnya ya? Adik kelas Adik. Ibu. Oh, adik kelas. Gabung juga di sini ini. Apa, Mak? Ini Tadi saya sekalian ini iklan. Bu, tadi saya ini di grup ininya. Oh, baik. Ini sekalian iklan nanti biar yang dari sini semuanya jadi mahasiswi MPAI nantinya ya, mendaftar di S2 MPAI supaya lebih mantap. Baik Bu Suci, drakor itu edik, semua edik ya, semua kecanduan itu bukan hanya drakor, termasuk narkoba, pornografi, game, drama Korea, semuanya itu akan merusak saraf otak. Nah, ketika yang dilihatnya di situ yang dimainkannya emosi gitu kan ya drama Korea itu yang dimainkan emosi, ya itu dia yang nanti akan kenanya juga ke emosi. Dan edik yang seperti itu tuh penyembuhannya tidak ada melalui obat. Jadi satu-satunya yang bisa dilakukan menurut riset di Harvard ya, 1,5 tahun akan kembali pulih saraf yang rusak itu ketika 1,5 tahun sudah dihentikan gitu kan. Jadi kata kuncinya ya hentikan drakornya. Maka akan terjadi pemulihan secara otomatis regenerasi tubuh di saraf otak. Nah, kalau misalkan Bu Suci menemukannya sudah berjalan lalu ternyata dia drakor, mungkin buat komitmen ya Bu Suci. Buat komitmen. Coba kan Bu Suci ini risetnya tentang kisah-kisah teladan ya. Kalau dia masih punya waktu luang ingin membaca tentang kisah, banyak kisah-kisah yang lebih menarik dari drama Korea. Bagaimana tuh siksaan di alam di neraka itu jenis-jenis siksaan itu kan kisah nyata. Bagaimana di alam barzah kan Allah juga Rasulullah kan juga banyak di situ kan. Banyak sekali kisah-kisah nyata yang tidak perlu menggunakan drama Korea gitu. Dan komitmen itu nampaknya harus tegas Bu Suci karena akan berimplikasi kepada peserta didik nantinya.
kendali emosinya yang tidak stabil itu bisa sampai ini Bu Suci, bisa sampai tidak tidur itu lama-lama. Karena kan kepuasan dia nonton drama Korea sampai tamat yang pertama itu dopamin kan, dopamin hormon dopamin di saraf otaknya nanti akan mencemari saraf otak yang lain. Lalu akan minta dipenuhi lagi, nonton lagi, nonton lagi. Pasti dia punya alasan kok untuk apa 1.000 alasan untuk dia mempertahankan bahwa ini tidak berbahaya. Ini saya sudah berkurang. Ini tidak akan punya 1.000 alasan. Seperti 1.000 alasan pada orang-orang yang nonton pornografi gitu, yang menggunakan game gitu. Memang bentuk kerusakannya itu tidak sekaligus, Bu Suci. Dianya nyadarin, nanti orang itu akan menyadari bahwa rusak sarafnya itu nanti di ujung tadi tahun keberapa gitu. Tapi kan posisinya ibu ini atau pendidik ini kan harus bertanggung jawab dalam proses pendidikan, sehingga kita tidak hanya komitmen untuk dirinya sembuh, tapi ada korban gitu, orang lain, anak orang yang dititipkan ke pendidikan, Bu Suci. Komitmen, Bu. Bisa sembuh nggak? Bisa. Nanti dianya sendiri akan menghadapi dirinya. Tidak perlu obat. Sebetulnya tidak perlu bahkan tanpa terapi pun tidak jadi masalah. Asal komitmen saja. Maka terapinya aja behavioristik. Behavioristik itu kan tidak pakai obat, tidak pakai behavioristik loh, bukan CBT. Behavioristik itu durasi frekuensi. Kata kuncinya hentikan, maka selesai gitu. 1,5 tahun ke depan nanti Bu Suci akan melihat perkembangan dia bagus. Kembali ke awal. Begitu Bu Suci. Baik, Bu Suci, ada lagi? Ada tambahan? Halo, Bu Suci? Ngelek kayaknya. Oke. Oke, baik. Sudah cukup. Baik. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan dari eh, Bu Tuti ya. Assalamualaikum Bunda. Saya adalah seorang guru MTS dan guru BK perempuan di tempat saya mengajar. Banyak sekali bertemu dengan anak-anak yang curhat tentang kehidupannya, baik kehidupan rumahnya yang tidak menyenangkan maupun dengan teman dekatnya. Apa saja yang mesti saya sampaikan ke generasi strawberry ini? Selama ini saya selalu menerapkan prinsip menerima. Bagaimana cara menyampaikan ke anak menerapkan prinsip bahagia agar tidak keliru? Baik, Ibu Tuti, salam kenal Bu Tuti. Ada kabar baik untuk Bu Tuti. Sebentar lagi di UIK Pascasarjana akan dibuka Prodi BK S2. Jadi nanti Ibu bisa jumpa di Pascasarjana, insya Allah. Jadi bisa melanjutkan ya. Intinya, bimbingan dan konseling itu bukan layanan menerima curhat. Bimbingan dan konseling itu membangun sistem yang kondusif untuk semua pihak di dalam proses pendidikan. Jadi konselor atau guru BK akan menyusun di dalam sebuah program. Nanti kan pastinya Bu Tuti paham betul apa yang saya sampaikan. Program tahunan, program semester yang di dalam program itu bukan semata-mata formalitas demi untuk akreditasi saja, tetapi program disusun berdasarkan need assessment. Ketika menggunakan alat yang kita gunakan, mungkin AUM, alat ungkap masalah, atau DCM, atau inventory tugas perkembangan. Pokoknya kita memiliki alat yang kita gunakan di awal tahun ajaran baru akan ketahuan tuh aspek mana yang perlu kita berikan kepada anak-anak yang kurang di aspek-aspek yang hasil need assessment. Nah, salah satunya tadi, bagaimana ketika kondisi anak strawberry yang seperti itu akan nampak di dalam need assessment. Kerapuhan-kerapuhan seperti itu. Kalau misalkan kita menemukan itu dari, saya ngebayangin aja, Bu Tuti mendengarkan curhat akan jauh lebih butuh waktu banyak, sehingga pasti ada siswa yang tidak kebagian waktu. Tapi kalau menggunakan need assessment, satu kali saringan gitu, kita akan dapat gambaran yang utuh itu tentang siswa. Nah, lalu di dalam program BK itu kan ada layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem. Kapan saatnya kita bisa memberikan gambaran tentang bahagia di layanan dasar? Layanan dasar itu layanan preventif, di situ bisa dalam bentuk kita satu arah memberikan gitu kan, atau bisa juga dalam bentuk apa namanya metode-metode lainnya. Mereka menemukan apa saja bahagia lalu kemudian dirumuskan apakah benar itu bahagia sampai kemudian kita mampu mengarahkan mereka hakikat bahagia itu bukan itu gitu.
berbeda antara bahagia dengan satisfaction, puas. Ketika Bu Tuti dulu ketika di S1 mendapatkan apa yang disebut dengan mencapai bahagia, well-being dalam psikologi umum itu kan piramida kebutuhannya Abraham Maslow ya. Yang pertama kan kebutuhan fisiologis terpenuhi, makan, minum, tidur kan itu. Kemudian seks kalau bagi yang sudah dewasa. Nah, itu disebut kebutuhan dasar. Kemudian yang kedua kan rasa aman. Kemudian dicintai, mencintai kan, diperlakukan adil. Kemudian yang paling ujung adalah aktualisasi diri. Nah, ketika peserta didik kita mengacu kepada konsep bahagia yang itu dalam perspektifnya psikologi umum, maka anak-anak kita semuanya hidupnya akan menderita dan akan sakit mental dalam perspektif Islam. Karena apa? Karena aktualisasi diri tanpa iman, tanpa keyakinan bahwa yang dia perjuangkan untuk aktual itu untuk mendapatkan ridho Allah, tetap tidak akan hadir tentram. Tidak akan sampai kepada apa yang disebut dengan ketentraman lahir batin. Oleh karena itu, maka bagaimana caranya agar peserta didik itu paham tentang hakikat bahagia? Kalau dalam layanan BK, dimasukkan dalam program layanan dasar. Bisa Bu Tuti sendiri yang nanti menyampaikan, tapi berarti gali dulu. Atau Bu Tuti bisa meminta konselor atau siapapun yang bisa untuk dihadirkan, lalu langsung berjumpa dengan peserta didik dalam layanan dasar itu kan bisa satu aula gitu ya. Bisa satu aula, bisa per kelas, bisa tergantung. Nah nanti pahamkan dulu itu, dasar-dasar itu. Karena sakit mental yang dialami oleh orang-orang anak-anak stroberi itu selalu kaitannya dengan bahagia dan tidak bahagia, enak dan tidak enak, selalu itu. Karena memang tadi angkatan stroberi itu ya angkatan yang lahirnya sesar gitu ya, disusuinya pakai dot gitu ya. Terus orang tua yang tidak paham tentang psychological strength gitu. Dikasih Kemudian ASI diperparah, di kenapa apa? dikasih ASI susu sapi? Disusuinnya ibunya sambil megang HP. Itu dia. Kemudian diperparah lagi dengan itu. Kan yang di dalam Merdeka Belajar, yang kemarin kata Bu Is, dipahamkan ke kita, bagaimana prosedur pembelajaran dilakukan sedemikian rupa, kan di dalam apa namanya Merdeka Belajar itu kan ada karakter Pancasila gitu ya. Kemudian pembelajarannya juga sebetulnya mereka semua itu mengejar piramida kebutuhan Abraham Maslow. Semuanya tuh mengacu ke situ. Yang disebut dengan bagaimana mengarahkan siswa peserta didik itu hebat, matang, dan mandiri ketika mereka mampu memenuhi hajat hidupnya yang dasar tadi. Makan, minum, kebutuhan seksual itu. Kemudian dia aman, itu. Kemudian aktualisasi diri adalah puncak dari kesuksesan proses pendidikan gitu. Padahal piramida itu semua tidak akan pernah berefek apa namanya, maksudnya tidak akan otomatis gitu menjadi sebuah kesuksesan yang dimaksudkan di dalam psikologi Islam. Tidak bisa. Karena kesuksesan dalam psikologi Islam itu ketika sebetulnya dalam tadi yang tadi sudah saya paparkan. Di dalam tantangan apa yang dia lakukan, dia berharap itu dapat ridho Allah. Ketika dia menghadapi tantangan, dia siap gitu. Kemudian ketika dia mampu melaluinya, maka dia akan merasakan bahagia gitu. Dan dia siap lagi dengan tantangan baru begitu. Jadi Bu Tuti pastikan dulu di program layanan dasar. Dan boleh tuh diusulkan ke kepala sekolah, stop dulu semua kegiatan, fahamkan dulu tentang hakikat hidup gitu. Karena itu dasarnya. Nanti kalau hakikat hidup sudah dipahami, baru hal-hal lainnya. Bagaimana diri yang introvert, ekstrovert, gaya belajar itu. Itu kan remeh-temeh gitu ya. Yang paling pentingnya adalah memahami hakikat hidup. Begitu Bu Tuti. Baik. Mangga Bu Tuti, ada tambahan? Sudah, terima kasih. Jangan lupa Baik. ditunggu di pasca sarjana Bu Tuti. Amin, amin, amin. Amin. Yuk semangat Bu Tuti, Ya, semangat. Kalau senang. saya udah selesai yang ini, saya daftar dah Bu S2. Masya Aduh, Allah. Bunda, ya Allah. Bunda Supi. Baik, pertanyaan selanjutnya ya dari Ibu Yani. Saya guru SD. Pertanyaannya adalah ada dua kasus, Ibu. Kasus pertama adalah di kelas saya punya murid yang perfeksionis.
dalam hal pelajaran. Jika nilai dia kecil, maka dia akan sedih. Begitupun jika saya mengadakan game, jika dia tidak menang, maka akan sedih. Kasus kedua adalah anak zaman sekarang itu kurang bersosialisasi dan hanya berfokus pada HP atau medsos. Apakah ini bisa dikategorikan gangguan mental dan apa yang harus saya lakukan? Baik, silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Bu Nur, maaf. Tadi namanya siapa, Bu? Dengan Bu Yani. Oh, Bu Yani. Baik, Ya. salam kenal Bu Yani. Salam kenal Ibu. Oke. Bu Yani, yang pertama tadi, kalau dalam psikologi namanya achievement motive ya. Daya juang, daya ingin menaklukkannya sangat tinggi gitu pada anak tersebut. Biasanya achievement motive itu ada kaitannya dengan golongan darah. Tetapi kalau golongan darah itu kan hasil riset yang di bawah ilmiah, tetapi tidak masuk kategori yang apa namanya masih diterima sebagai hasil riset gitu, tetapi tidak bisa dijadikan sebagai ukuran tunggal gitu. Jadi biasanya yang begitu tuh yang golongan darahnya B gitu biasanya. Ditambah dengan achievement motifnya yang sangat tinggi karena pola asuh dari lingkungan keluarganya dibuat seperti itu, Bu Yani. Jadi kompetisi itu ditanamkannya begitu tinggi gitu pada anak tersebut. Sehingga bagi anak itu kemenangan tadi kan aktualisasi diri itu kan kebutuhan dasar. Ketika dia nilai tertinggi, itu dia merasa puncak kebahagiaan untuk dirinya karena awalnya dilakukan stimulasi dalam proses pendidikan. Achievement motif itu bukan pemberian dari Allah begitu gitu. Beda dengan IQ dan jenis kelamin ya. Kalau jenis kelamin itu kan memang kalau laki-laki sudah memang Allah takdirkan seperti itu gitu kan. Kodratnya. Nah, ya betul kodratnya. Tapi kalau achievement motif itu pola yang dibangun. Biasanya ibu bapaknya juga ada kecenderungan achievement motif, kemudian mengasuh anaknya juga dibangun seperti itu. Bukan hal yang buruk ya, tetapi perlu diseimbangkan gitu. Bahwa achievement motif dibangun pada anak itu bagus, tetapi perlu diseimbangkan dengan dia senang gitu ketika menyadari bahwa ada orang lain di lingkungannya yang juga bagus gitu. Iya, betul. Kan dalam pendidikan itu bukan independen. Misalkan ini, Bu Yani mengajar matematika, lalu ada SD misalkan. Anak SD itu ada 3 orang yang 1+1, 2+2 pun tidak bisa. Dia selalu nanya ke temennya gitu. Bahkan dia tidak mampu gitu menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kompetensi dasar di mata pelajaran matematika itu. Nah, kondisi anak itu disebutnya dependent, dia bergantung gitu kan, dia tidak mandiri. Nah sementara kalau anak yang mampu menjawab 2+2 misalkan 9+5 dia mampu menjawab dengan baik, itu disebutnya independen. Nah pendidikan yang membangun dependen itu pendidikan yang belum selesai Bu Yani. Pendidikan yang selesai itu ketika dia mampu membangun peserta didiknya interdependensi. Interdependensi itu achievement motif dibangun, tapi disadarkan bahwa setiap anak itu memiliki kelebihan yang unik dan anak yang lainnya harus paham kelebihan anak itu suaranya bagus, nyanyinya bagus, anak itu olahraganya bagus. Mulai dipahamkan tentang itu gitu. Kemudian proses pembelajarannya jangan dibangun kompetisi. Tidak dibangun dalam bentuk kompetisi, tetapi lebih ke kolaborasi. Dalam mereka belajar kan dibangunnya kolaborasi sehingga muncul kebahagiaan, rasa penghargaan terhadap orang lain. Ya tadi seperti Bu Is menyebutkan saya gurunya di kampus, tetapi Bu Is juga tahu betapa Bu Is itu guru bagi saya gitu. Jadi tidak ada istilah saya guru tunggal maka saya paling tahu segalanya gitu. Apa dan itu membahagiakan kan, itulah yang disebut dengan kematangan mental pada aspek sosial gitu, kesehatan mental pada aspek sosial. Betapa bangganya saya diperkenalkan dan memiliki sahabat seperti Bu Is dengan kelebihan yang berbeda dengan saya. Bu Is akan bertanya kepada saya tentang aspek-aspek yang Bu Is tidak tahu. Saya akan bertanya kepada Bu Is tentang aspek-aspek yang tidak tahu. Kami berdua bahagia atas kondisi yang saling melengkapi itu. Nah, peserta didik itu interdependensi begitu yang disebut dengan sukses dididik gitu. Bukan berarti saya dan Boy sukses, maksudnya contoh mudahnya.
Contoh mudahnya bahwa bagaimana membangun kolaborasi. Kamu tuh logikal matematikanya bagus. Tetapi Allah menciptakan kecerdasan itu ada kecerdasan bakat yang beragam. Ada yang spasial, spasial itu tentang ruang. Sehebat apapun kamu belajar, kalau yang kecerdasan dari Allah spasialnya belajar seperti kamu, tetap dia akan jauh lebih unggul daripada kita, gitu. Karena Allah berikan seperti itu. Jadi intinya achievement motif itu bagus ditanamkan kepada anak, tetapi harus diseimbangkan dengan kolaboratif. Menyadari tentang potensi dan kelemahan diri, kemudian menghargai potensi dan kelemahan orang lain. Gitu. Nah, kalau ingin melihat apakah anak yang tadi sampai nangis itu berbahaya atau tidak, sebetulnya bisa dibantu melalui grafologi, tapi itu perlu ini ya Bu Yani. Grafologi itu tentang goresan tinta ya, meskipun itu ada yang menyebut pseudoscience, tapi sebetulnya bukan pseudoscience lah. Maksudnya belum terbukti ilmiah 95%. Kalau pseudoscience itu ilmu ilmu bintang, perbintangan tentang apa? Nasib-nasib percintaan, nasib ekonomi itu kan pseudoscience yang gitu. Nah, kalau grafologi itu bukan pseudoscience tetapi belum dianggap ilmiah karena harusnya akurat 95%. Nah, kalau nanti mudah-mudahan Bu Yani ketemu juga nih di S2 nih. Grafologi itu kita bisa menjadikan itu alat bantu Bu Yani. Apakah ini anak achievement motifnya termasuk bagian yang membahayakan atau tidak gitu. Nah, kalau ternyata achievement motifnya tidak membahayakan, ya tidak perlu kita memberikan terapi yang terlalu serius. Cukup diberikan pola pendidikan pengajaran yang kolaboratif saja, gitu. Tapi kalau achievement motif dari grafologinya, misalnya kalau disuruh gambar rumah pohon orang, dia akan lakukan center, tengah, persis gitu. Padahal tidak pakai penggaris, padahal kertasnya itu kosong, polos, maka itu kita perlu bimbing dia untuk bisa keluar dari apa perfeksionisnya tadi. Sedikit perlahan-perlahan kita perlu. Nah, itu mungkin untuk yang pertanyaan pertama, Bu Yani. Untuk pertanyaan yang kedua tadi tentang apa? Apa yang harus saya lakukan udah terjawab sih, Bu. Oke, Terima Masya kasih ya. Allah. Baik, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Bu Yani. Sampai jumpa di S2. Ya, mudah-mudahan. Amin, amin, Amin. amin, ya Aminin Allah. aja dulu Bu Yani, aminin aja dulu. Amin. Seru Baik. tahu S2 di UIK itu kuliah berasa pesantren. Masya Ya Allah. Allah. Baik Ibu, sebetulnya masih ada waktu 3 menit lagi ya, karena kan waktunya Silakan, silakan. sampai 45. Saya Baik. yang bertanya boleh? Boleh, silakan, silakan. Tapi di sini juga ada yang masih mau bertanya ya. Coba disampaikan dulu semua pertanyaan, siapa tahu dalam 4 menit saya coba jawab. Oh baik. Assalamualaikum Ibu, maaf pertanyaan di luar tema. Untuk lanjut S2 BK di UIK, apakah S1-nya harus dari BK juga Baik. atau boleh jurusan yang lain? Baik. Jawabannya tidak harus dari BK juga. Tidak harus dari BK ya, boleh dari jurusan yang lain. Oke. Oke, Masya Allah. Wah, ini Uma Agnia. Ayo semangat, mau S2 ya? Oke, selanjutnya. Assalamualaikum, Bu Imas. Saya Bulis. Assalamualaikum. Ibu, menurut Ibu, bentuk tantangan seperti apa yang bisa kita hadirkan di ruang-ruang kelas ketika KBM yang sesuai dengan Gen Z, generasi yang biasanya dianggap manja? Baik, terima kasih. Baik, Ibu Agnes tadi ya? Ibu Lis. Oh, Bu Lis, sorry. Ya. Ibu Lis. Gen Z, generasi Z itu agak sedikit berbeda dengan milenial, tetapi pada prinsipnya Bu Lis, mau itu generasi kolonial, milenial, Gen Z, generasi Alpha. Generasi Alpha kan sekarang sudah di usia 10 tahunan ya, angkatan pertama generasi Alpha. Nanti adik-adik kelasnya generasi Beta gitu. Sebetulnya gelombang generasi itu memang ada dari sejak dulu, tetapi tidak menjadi kata kunci bahwa mereka pasti begitu. Nah, ini dia yang perlu dipahamkan. Agak keliru perspektifnya, termasuk mahasiswa kami juga banyak yang keliru. Kan bahasanya gini, Ibu kan kami generasi Z, jadi kami memang begini gitu kan. Dengan
asupan makanan yang serba enak gurih, tidak suka dengan sayuran. Kami kan generasi Z, seolah-olah begitu. Saya sampaikan itu kepada mereka. Gelombang generasi itu memang betul terjadi. Kalian menganggap bahwa kalian generasi Z, generasi strawberry, itu memang terjadi. Tapi itu kan riset ex post facto ya. Maksudnya bagaimana generasi di angkatan ini ke angkatan itu perilakunya begitu, itu riset fakta gitu. Riset fakta menggambarkan bahwa mayoritas anak di dunia di gelombang generasi ini itu seperti ini, gelombang generasi ini seperti itu. Nah, tidak berarti bahwa semuanya demikian. Ketika kami kan memang generasi digital, jadi kami susah tidur cepat karena memang kita pasti akan berselancar di internet, bla 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 bla. Saya sampaikan, kalian memang generasi strawberry, generasi digital. Tapi teruskan saja langkah itu, maka kalian akan jadi sampahnya digital gitu. Jadi pahamkan dulu ya kepada Bu Lis tentang mereka yang generasi strawberry itu, bahwa semua gelombang generasi itu akan melahirkan generasi unggul pada tiap generasi, yaitu mereka yang tidak tergilas dengan gelombang tadi. Teman-temannya strawberry, tapi dia tangguh melebihi besi dan batu gitu, meskipun dia lahir di strawberry. Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana stimulasi berarti kan? Stimulasi yang tepat untuk anak Gen Z selalu media, Bu. Kita harus canggih dalam media. Contohnya, komite kumpulan orang tua, kita kan harus tahu betul aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa kita gunakan di handphone anak kita agar kita tahu akses anak kita apa saja. Itu kan sekarang banyak aplikasinya. Jadi kalau anak kita misalkan tetap kekeh ingin pegang handphone, nggak jadi masalah. Tapi kita lebih pintar lagi. Handphone yang dipegang oleh anak kita, kita tahu. Dari handphone kita sendiri, kita masing-masing, atau nanti ketika dia tidur, kita ngecek, kita bisa tahu. Dia aksesnya apa saja. Ada banyak aplikasi itu. Ada aplikasi yang bisa dibeli di App Store, ada yang aplikasi bawaan dari laptop, handphone yang tidak banyak orang tua tahu itu. Jadi bagaimanapun Bu Lis, kita tidak bisa menjauhkan mereka dari digital. Maka stimulasinya melalui digital. Bagaimana kita melakukan pemantik ya dalam Merdeka Belajar itu, melakukan pemantik tantangan kepada mereka itu by digital. Misalkan bagaimana ingin menemukan bahagia, jangan diterangkan seperti saya menerangkan ke Bu Is di kelas. Itu anak-anak generasi Z itu kalau diterangkan seperti itu udah nguap, ngantuk, dan nggak nyambung. Nggak akan ada banyak yang bertanya. Mereka bertanya pun hanya formalitas gitu. Karena bukan dunianya. Maka bagaimana caranya agar mereka menemukan hakikat bahagia? Tantang saja mereka dengan mencari bahagia dari perspektif mana gitu. Dia biarkan mereka mencari, lalu kemudian semuanya menyampaikan itu. Mungkin bisa dibuat kelompok. Lalu kita sudah punya gambaran apakah benar lebih ke apa namanya, problem solving. Ketika sudah mereka menemukan dasarnya, maka kemudian problem solving. Apakah benar misalkan mereka ketika aktualisasi diri. Lah itu yang di Amerika itu, yang kemudian prestasinya tinggi dapat beasiswa yang kuliah S3 di Inggris, di Inggris. Ternyata kemudian dia kan sekarang di penjara kan. Kurang apa coba aktualisasi dirinya? Orang tuanya kaya, biaya dari orang tuanya cukup gitu. Kenapa bisa seperti itu? Jadi dasarnya diberi tantangan melalui digital untuk dicari oleh mereka, kemudian menemukan hakikatnya melalui stimulasinya dengan problem solving. Nanti Bu Lis akan menjadi penengah untuk menemukan ini loh hakikatnya gitu. Kalau saya seringnya bahasa yang saya gunakan Bu Lis, ketika ada anak yang menyebutkan menderita gitu, seperti yang tadi Bu Lis sampaikan, aku menderita karena ini. Saya jawab, coba Ibu kasih waktu 1 bulan. Temukan orang di dunia ini yang kamu kenal dan hadapkan ke Ibu, perkenalkan ke Ibu satu orang yang tidak pernah memiliki penderitaan. Bawa di hadapan Ibu. Kamu pernah bertemu dengan orang itu? Gitu. Ibu ingin kenal dengan orang itu. Gitu. Salah satunya begitu. Apa? Ketika ada anak yang kondisinya merasa menderita karena hal-hal yang sepele gitu. Jadi Bu Lis, digital. Mereka adalah generasi digital. Tidak bisa kita lari dari digital dan kita yang harus lebih dulu menaklukkan digital. Ada banyak kan media-media yang bisa kita gunakan. Begitu Bu Lis.
Baik, terima kasih. Bagaimana Bu Lis? Halo. Ya, halo Bu Lis. Oke, baik, terima Oke. kasih katanya. Makasih, Bu. Langsung Ya, dicatat aja. Nah, ya. Pertanyaan dari Bu Nur terakhir, Mangga. Ibu, Halo. waktunya sudah 17.49. Bolehkah saya satu Boleh, boleh, ya? silakan. Bonus Boleh untuk Ibu banget. moderator. Gini Bu, pada zaman saya ya, tahun 90-an itu tata krama dan kesopanan itu memang masih cukup kuat ya. Jadi bicara kasar itu memang orang yang berbicara kasar itu ketika orang tuh yang benar-benar marah baru bicara kasar. Sedangkan kan sekarang itu kayaknya anak-anak usia dini pun udah mulai terbiasa mengumpat, bicara yang kasar. Terus kan itu sebetulnya tidak umum ya, tapi sekarang tuh kayak kesannya jadi ya udah umum gitu. Orang mengumpat mau di layar apa YouTube kan sekarang ke YouTube ya, ke YouTube terus media-media lain terus orang-orang mengumpat tuh kayak udah biasa. Itu bisa jadi pemicu nggak? Jadi ke mental gitu. Oke, baik. Kalau yang ditanyakan oleh Bu Nur Samsiah rentang usianya 3 sampai 5 tahun, nih misalkan dia mengumpat 3 sampai 5 tahun ya Bu. Iya betul. Sebetulnya itu sedang melakukan trial and error karena di usia itu fasenya keterampilan berbahasa. Kalau misalkan dia mendengar, misalkan kartun, ternyata di kartun itu ada gitu, kemudian kok mendengar, menonton kartun, ketika dia misalkan mendengar temannya atau di lingkungan itu gitu, kan maaf ya, di dalam siaran televisi saja yang disebut dengan humor itu di situ banyaknya cercaan gitu kan. Betul. Kemudian ini semua mungkin bagi anak kita di rentang itu dia sedang trial and error ingin ingin mengikuti pola. Tapi Ya. kalau ibu menemukan itu di atas usia tadi, sudah di atas usia tadi, Mm-mm. berarti itu sudah internalisasi nilai. Berarti kita perlu mengarahkan anak tersebut, misalkan usia 6 tahun, SD kelas 1, SD sampai kelas 6 masih melakukan hal yang sama seperti itu, maka perlu ada mengubah insight atau world view-nya pada anak itu tentang bagaimana bahasa itu menjadi salah satu kriteria adab kan, Ya betul. apanya kualitas seseorang itu bukan hanya terletak pada merek handphonenya gitu kan, kualitas peserta didik itu bukan hanya terletak pada nilai rapot ranking 1 gitu. Jadi kadang-kadang sekolah juga ada yang AB itu terhadap itu, ketika dia rankingnya 1 gitu, dipuji-puji ketika ada anak yang rankingnya terakhir, padahal kesopanannya bagus gitu, kemudian kedisiplinnya bagus karena akademiknya misalkan agak kemampuan slow learner-nya ini jarang gitu guru memuji menyebutkan ternyata keberhasilan dalam pendidikan misalkan anak itu anak yang sopan dan santun gitu. Perlu Ibu, perlu ada meluruskan pola pikir yang keliru tentang berbahasa. Karena bahasa itu juga menjadi gambaran mental, Bu. Gambaran mental. Nanti maaf ya Ibu, maaf. Ketika terbiasa ketika masa kecilnya diabaikan, ketika misalnya SD, dia marah misalnya menyebutkan anjing misalnya Bu, anjing. Mm-mm. Misalkan babi lu, anjing lu. Nah, lalu kemudian di fase berikutnya misalkan dia mondok atau misalkan kemudian sudah dewasanya dia masuk ke lingkungan keluarga baru ke mertuanya misalnya. Nah, ternyata ekspresi gelombang emosi yang dia ingin menyebutkan anjing itu misalkan. Lalu kemudian dia dalam dalam pikirannya dia sebutkan gitu. Lintasan pikirannya dia sebutkan tapi dipendam. Itu juga menjadi bagian-bagian kriteria depresi di masa berikutnya atau ketika mengalami kepikunan di usia lanjutnya itu keluar lagi gitu. Jadi lintasan Hmm. lintasan pikiran emosi kan maaf maaf ya kalau saya marah semarah marahnya gitu atau misalkan mungkin Bu Nur juga ketika semarah-marahnya nggak pernah kan terlintas ingin menyebut anjing itu dalam pikiran Iya, iya betul. tidak ada kan.
Tapi bagi anak yang ketika tidak diarahkan itu, meskipun dia tidak terucap, ternyata itu lintasan pikirannya dia tetap menyebutkan meskipun tidak menyebutkan di mulutnya gitu. Dan itu nanti akan keluar di fase-fase berikutnya. Oh, Oleh karena itu, maka pastikan apakah dia sedang trial and error di masa sedang berkembangnya berbahasa atau memang menjadi gambaran internalisasi nilai yang keliru. baik. Marah itu kan banyak ekspresinya ya Bu Nur Samsiah. Nah, Maka perlu betul. apa yang disebut dengan katarsis. Nanti Bu Nur Samsiah jangan hanya melarang anak kalau marah jangan menyebut anjing dan babi Nah, misalkan. Tapi Bu nah, Nur Samsiah imbangi ketika marah itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Tadi nah, misalkan dengan wudhu, dengan apa namanya duduk, berbaring, nah. kemudian atau sholat gitu. Tapi ada juga aspek yang lainnya yang bisa dilakukan. Katarsis itu dalam bentuk berbagai jenis hal dalam psikologi yang nanti diajarkan oleh Bu Nur Samsiah. Misalkan katarsis melalui tulisan gitu kan. Kemudian katarsis belajar menggunakan bahasa asertif kemarahan tetapi tidak hanya dalam simbol anjing. Kan anjing itu di Nah, dalamnya mungkin saja saya tersakiti dengan kata-kata kamu, saya merasa terhina dengan kata-kata kamu. Kan akhirnya dilampiaskan dengan anjing lu gitu kan. oh iya. Padahal di dalam kata anjing itu di situ ada banyak kalimat yang ingin dia ungkapkan gitu. Oh, Saya saya merasa terhina dengan kalimat kamu itu. Nah, nah, dilatih seperti itu, Bu. iya. Namanya konseling naratif. Nah, Melatih klien yang ekspresi emosinya keliru. Jadi dia dilatih untuk menarasikan marahnya dalam kata asertif. Nanti bahaya ke istrinya, ke anaknya, nanti akan mudah begitu, Bu. iya. Padahal tujuannya saya sedih. Sebenarnya masih pengen banyak diskusinya ya. Tapi mohon maaf, Daftar S2 waktunya aja, Bu Nur, daftar sudah S2. habis ya. Aduh, siap ah Bu Sufi. Amin S1-nya dong. dulu selesaikan. Amin, amin. Ya, Baik, ditunggu dia semua terima kasih semuanya Bu ini Imas, terima kasih Bu sapi-sapinya. Sufi. Wah, Sama-sama. luar biasa sekali, pengalaman luar biasa ya. Ini Sama-sama. dadakan dijadiin MC tapi pokoknya terugi lahnya. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa sekali buat saya dan semoga luar biasa juga buat teman-teman sekalian. Baik, Boleh ada closing statement, Bu Nur? ya. Boleh ada closing statement dari saya? Aduh, khawatir salah ini. Dari saya maksudnya. Oh iya, mangga, mangga, mangga. Baik, baik, Mangga Ibu, silakan. baik. Bapak dan Ibu sekalian, senang berjumpa dengan Bapak dan Ibu di kesempatan yang berharga ini, yang mulia ini. Mendidik itu kan bukan hanya di sekolah, tetapi juga pendidikan dasar adanya di rumah. Dan itu menjadi tanggung jawab kita semua, di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Ketika mendidik di rumah, itu perannya kan ibu dan bapak. Guru memiliki peran juga mendidik calon ibu, juga mendidik ibu-ibu dan ayah-ayah muda yang belum memahami tentang cara mendidik. Mendidik di sekolah itu kan dilakukan oleh guru, tapi mendidik di masyarakat kita perlu sistem. Ketika kita membutuhkan sistem, maka kita perlu jajaran orang-orang yang memimpin bangsa ini adalah yang peduli terhadap pendidikan. Kemudian wakil-wakil rakyat yang kita pilih adalah orang-orang yang bertanggung jawab dan apa senang dengan apa namanya memperbaiki terus tentang pendidikan. Jadi untuk pertama kalinya di pemilu saya betul-betul cawe-cawe betul nih Bu Is. Dulu-dulu saya tidak pernah, maksudnya dulu-dulu tuh begitu tolerannya saya gitu, silahkan gitu pilih silahkan. Ke mahasiswa saya tidak pernah memberikan intervensi apapun. Tapi rentang di akhir kehidupan saya terakhir-terakhir ini, apalagi ketika membereskan urusan LGBT, mendapatkan benturan-benturan yang agak kuat, maka ini bukan perkara yang sederhana gitu. Ketika kita peduli terhadap pendidikan di rumah, peduli terhadap pendidikan di sekolah, nggak bisa abai pendidikan di masyarakat. Bagaimanapun hebatnya perjuangan Bu Nur Samsiah di rumah dan di sekolah, ketika pendidikan di masyarakat tidak disentuh oleh para pemimpin kita, sulit Bu Nur, Ya, berat. betul. Oleh karena itu, maka jangan ada yang golput, jangan ada yang mencoblos semuanya. Pastikan pilih orang-orang yang kita yakini bahwa dia memang peduli terhadap bangsa ini dan pendidikan bangsa ini. Ya, Terutama pendidikan yang dimaksudkan adalah pendidikan Islam. betul. Kalau masih boleh diizinkan iklan,
Saya bukan hanya di forum ini, di keluarga, suami, anak-anak, kemudian di kelas, di kampus yang lingkup. Saya memperkenalkan Bu Sufi, dia adalah teman saya, dia adalah mahasiswa Aduh, saya, ini bukan dan pesanan ya saya teman-teman kenal, ya. dan Memang saya kenal gitu. Masya Allah. Bagaimana mungkin kalau kita orang yang sudah mengenali Bu Sufi lalu kemudian AB? Saya nggak dibayar sama Bu Sufi, nggak disuruh iklan gitu. Tapi untuk tahun-tahun sekarang saya tidak bisa membiarkan ini Clear ya berlalu. teman-teman, ini bukan pesanan di belakang layar ya Bu Nur ya. Tidak ada pembicaraan ini. Iya betul, Masya Allah, serius. Masya Allah. Mohon kita serius bahwa pendidikan di rumah, di sekolah bisa kita perjuangkan bersama-sama melalui forum ini, tapi pendidikan di masyarakat tidak bisa. Kita tidak punya kuasa, kita tidak mampu menjangkau. Maaf ya, meskipun saya gelarnya profesor, doktor gitu, tetap pendidikan masyarakat saya lemah, tidak bisa menjangkau. Di situ ada sistem yang dibangun melalui undang-undang, ketentuan, ketetapan, gitu, regulasi. Gitu. Jadi serius menghadapi itu, buktikan bahwa kita peduli terhadap pendidikan. Gitu. Terima kasih Bu Nur atas waktunya closing statement. Terima kasih Bu Imas. Ya, sama-sama. Bagaimana Bu Sufi? Ada tambahan? Cukup Bu Nur, hatur nuhun Bu Ima, jazakumullah khair ilmunya, Masya Allah. Saya jadi kangen kuliah ini teh ya. Ayo kuliah lagi. Jazakumullah khair teman-teman semua. Mudah-mudahan ilmunya berkah manfaat insya Allah. Sampai jumpa di kelas S3 Bu berikutnya. Sufi. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. S3 Terima S2 kasih kita Bu akan lulus, Sufi. Pak Ima, boro-boro S3. Baik teman-teman, cukup sekian. Saya tutup dulu boleh? Silahkan Bu Nur. Semoga kita bisa belajar lagi ya sama Bu Imas ya di Amin, pertemuan insya Allah. selanjutnya insya Allah. Baik, mari teman-teman kita berdoa dulu ya. Alhamdulillah dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Ima, satu wabarakatuh. Sami-sami. atas pembantunya Miwara. Semoga sukses sampai Amin, jumpa Nun. setelah Mangga.